Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa sayyidil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hormati para pengurus perkumpulan Indonesia Bugar. Sehat dan Bugar. Komunitas Indonesia Sehat dan Bugar. Komunitas Indonesia Sehat dan Bugar. Ya. Ketua, Pak Sekretaris, serta tentu wakilan pada pagi hari ini, Dr. Fatanuddin. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-20. Nanti malam nampaknya sudah harus lebih fokus lagi kita mengharikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka Indonesia Ramadan, menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga Ramadan menjadi bagian penting bagi kita menjadi kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani, karena di bulan suci Ramadan lah kedua-duanya saat kita raih kesehatan tersebut. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, berbahagia menyambut acara yang baik ini yang diselenggarakan oleh teman-teman komunitas. Tentu saja kita menginginkan kehidupan kita ini kehidupan yang prima, kehidupan yang sempurna, akal kita sempurna, jasad kita sehat, baik, kemudian rohani kita juga sempurna. Itu yang kita inginkan bersama-sama. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, berbahagia tentu saja pada saat di mana kita ingin menyehatkan seluruh unsur kehidupan kita, maka kita harus punya komitmen menyehatkan tersebut. Kan kalau kesehatan ruhani tentu saja obatnya adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, ibadah, ketaatan kepadanya, itulah asupan rohani kita. Asupan akal kita adalah ilmu pengetahuan, informasi-informasi yang berguna baik bagi kehidupan kita. Sementara asupan untuk jasmani kita dua ya. Yang pertama adalah asupan makanan, minuman sehat bergizi, dan kemudian olahraga yang teratur. Nah, nampaknya kalau asupan yang sehat bergizi, semua orang menyukai, semua orang terbiasa, tetapi pada saat di mana kita juga harus memberikan hak tubuh kita untuk mendapatkan hak geraknya, olahraganya, inilah yang seringkali menjadi persoalan di antara kita. Dulu di masa-masa sebelum ada modernisasi, nampaknya gerak tubuh itu terwakili oleh banyaknya gerak karena belum ada alat-alat yang bisa dipakai untuk memudahkan pergerakan kita. Saya punya kakek dulu di Sukabumi, kalau pengajian mingguan itu jalannya 9 kilo, jalan kaki. Bolak-balik. Dan kemudian ketika menuju pengajian itu tidak kosong, tapi dia bawa barang dagangan. Dari kampung yang dijajakan di tempat pengajian. Dan kemudian ketika pulang, dia bawa lagi barang yang dibeli untuk dijual di kampung. Itulah pengajian di masa lalu. Sehingga ya tanpa olahraga, sebagaimana yang sering kita rencanakan di masa modern seperti sekarang ini, dia sudah sehat luar biasa. Karena situasinya tidak memanjakan kita. Tapi ketika teknologi ditemukan, ada alat transportasi, inilah yang satu sisi memudahkan kita dalam rangka pergerakan. Kemudian sisi lain ternyata membuat kita manja. Oleh karena itulah, ya tentu saja hari-hari seperti zaman-zaman seperti sekarang ini kita harus
menggantinya dengan olahraga yang teratur. Ini yang kemudian harus kita lakukan secara terus-menerus. Ternyata olahraga teratur ini menjadi bagian penting untuk membuat kita sehat, termasuk untuk membuat kita segar bugar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan olahraga bukan urusan duniawi, tapi dia juga adalah urusan jasmani sekaligus urusan rohani, sebab kerohanian kita, kokohnya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kokohnya kita membaca Al-Qur'an tidak ngantukan, kokohnya kita menghadapi berbagai kegiatan dengan segar dan bugar untuk kepentingan dunia akhirat kita, itu juga bisa tercapai dengan ketika kita berolahraga. Sehingga olahraga ternyata nilai spiritual sangat tinggi, bukan saja nilai duniawi untuk semata-mata menyegarkan dan membugarkan tubuh kita, jasmani kita, tapi ternyata ini berdampak pada urusan ukhrawi kita, karena sekali lagi kekuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan sangat bergantung pada kekuatan tubuh kita ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Dengan demikian olahraga menjadi kegiatan ya rohani sekaligus, tidak hanya jasmani, karena berdampak pada rohani kita. Nah, saya teringat tentang urusan-urusan yang daya saing global ya, daya saing global. Ada 12 poin daya saing global. Kita baru selesai pada beberapa poin saja. Pertama, pada 3 poin saja kita. Jadi ada 12 poin daya saing global. Kita itu baru bagus di 3 poin saja. Pertama, di pangsa pasar. Kita ternyata pangsa pasar yang besar. Itu selesai di situ, karena ya itu kan tidak harus diusahakan, karena kita menjadi negeri dengan penduduk yang sangat banyak, otomatis daya saing kita dalam urusan pangsa pasar lulus kan gitu. Yang kedua, di pendidikan dasar. Pendidikan dasar sudah selesai daya saing global kita, tapi pendidikan menengah belum. Pendidikan tinggi apalagi belum. Yang ketiga di kesehatan dasar. Sekedar kesehatan dasar itu sudah selesai. Tapi kesehatan lanjutan, di mana dengan kesehatan tersebut kita semakin memungkinkan menghadirkan kemajuan bagi bangsa ini, kita belum selesai. Jadi kita baru selesai di 3 poin saja urusan terkait dengan daya saing global yang 12 poin yang diputuskan oleh PBB kepada kita semuanya. Oleh karena itulah saya kira perbincangan termasuk pembudayaan olahraga kita ke depan supaya kita memiliki kesehatan rohani kita dan jasmani kita sekaligus, atau jasmani dan rohani kita sekaligus, terus harus kita galakkan. Oleh karenanya ya komunitas Indonesia sehat dan apa tadi? Bugar. Sehat dan bugar ini sangat penting adanya, dan alhamdulillah saya terima kasih kepada Dr. Fatah. Semangat keolahragaan saya ya turun naik, kadang ada, kadang tidak ada, tapi nampaknya ketika mengenal Dr. Fatah dan diajak sepedahan, nah ketikan sepedanya lumayan cukup bagus, sehingga sekarang konstan untuk melakukan sepedahan tersebut. Mudah-mudahan saya menjadi seseorang yang sisa hidup ke depan menjadi sehat, segar bugar, dan ujungnya adalah semakin mengokohkan ibadah dan taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kang Aher sebagai Dewan Pembina Komunitas Indonesia Sehat dan Bugar. Baik, peserta kita sudah bergabung 45 orang sampai hari ini, dan kita akan masuki acara utama, yaitu materi tentang cara menanggulangi atau cara melawan corona ya, kebugaran dengan kebugaran kita. Karena tema kita pada hari ini membentengi diri dari corona dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan pemateri kita hari ini Dr. Fatah Nurdin. Beliau adalah dosen di UNJ. Mungkin yang UNJ sudah sangat kenal dengan beliau. Begitu juga teman-teman Indonesia Sehat dan Bugar sudah mengenal beliau. Dan materi ini juga sudah beliau sampaikan di depan Presiden Indonesia. Enggak ya? Oke. Baik, langsung saja kepada Dr. Fatah, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kang Gubernur Aher, mantan Gubernur Jawa Barat 2 kali, dan Kiai juga. Beliau pernah jadi ketua Islam itu, Pak Gubernur, Perkumpulan Islam se-Indonesia itu, lupa saya. PUI ya, PUI. Persatuan Umat Islam. Jadi memang PUI, Persatuan Umat Islam Indonesia. Kalau punya pemimpin ulama ya kayak beliau nih, pemimpin ulama, kemudian pemikir, olahragawan lagi, insya Allah ke depannya. Ya, luar biasa. Ya, salawat serta salam kita senantiasa limpahkan mudah-mudahan kepada Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, pada keluarganya, dan juga mudah-mudahan pada kita semuanya ila yaumil qiyamah. Tadi saya tertarik sekali ya atas sambutan Pak Gubernur Aher ya. Jadi saya teringat sebelum saya mulai nih ya, di puasa ini, alhamdulillah saya masih olahraga ya. Bahkan saya sepedaan itu hampir 2 hari sekali ya. Terakhir tuh saya bisa sepedaan 80 km ya. Di pagi hari ya, berangkat jam 6.15 sampai setengah 10. 80 km gitu. Dan ternyata, kan kita bisa bayangin ya, naik sepeda 80 km ya, 3 jam lebih, terus habis itu kan udah ngeletak gitu aja kan. Udah nggak bisa ngapain gitu kan. Tapi ternyata tidak mengurangi kinerja saya di yang lainnya. Saya bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Bahkan di hari itu yang biasa saya baca Qur'annya cuma 5 juz, di hari itu saya bisa baca 10 juz. Satu hari itu. Ya. Ketika saya habis olahraga, naik sepeda dengan berpuasa selama sepedaan selama sejauh 80 km. Ya. Jadi, dan ternyata memang kalau jasmani dan rohani ini kita gabungkan, ya hidup ini terasa indah gitu, Pak Gubernur ya. Ya, karena manusia itu kan unsurnya dari 2 ya, jasmani dan rohani ya. Kalau dua-duanya kita gabungkan ya, masing-masing kita berikan porsinya secara proporsional ya. Saya tidak mengatakan harus 50-50, 50-50 ya, enggak seperti itu, tapi proporsional ya. Supaya, karena ini ada juga orang yang yang mereka tuh masalah ruhiyahnya, rohaninya benar-benar diperhatikan gitu. Ya. Tapi masalah fisiknya tidak bisa, tidak diperhatikan ya. Padahal nilai-nilai iman itu kan, iman itu dilaksanakan, yang melaksanakan adalah fisiknya. Tapi ada juga orang yang masalah rohaninya dibiarkan, sementara masalah jasmaninya ya. Kalau kayak gini-gini tuh bisa disentil sama Quran nih. Annahum khusubum musanadah ya. Mereka itu seperti kayu yang bersandar ya. Baik, kita langsung aja ke topiknya ya, sebelum ini kita lagi videonya nih. Kalau ini videonya kok mati ya? Cara ngidupin videonya gimana ya, Pak? Ini videonya kok mati ya? Dicetek lagi dari sumbernya. Ya, dari Play juga. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dulu ya tentang corona ini ya. Ini sebetulnya ini bukan virus baru ya. Ini virus ini sama dengan MERS ya, sama SARS ya. Sama-sama corona. Ini cuma sudah bermutasi ya. Jadi virus baru yang lebih penularannya ya, yang lebih masif ya dibanding dengan 2 virus sebelumnya ya, kakaknya kali ya. Ini disebut corona mungkin karena gambarnya bentuknya seperti matahari ya, seperti bunga matahari itu.
Jadi tadi yang disampaikan oleh moderator, sebetulnya saya pernah diminta di Dewan Ketahanan Nasional ya, untuk bicara bagaimana menghadapi corona ya, yang seperti ini gitu ya. Bukan di hadapan presiden, ya, cuma Watanas itu kan pimpinannya presiden. Nah, jadi saya bicara di sana dan sekarang saya diminta jadi tim analis. Jadi sebetulnya tiap hari disuruh menganalisa situasi, kemudian kita bikin laporan ya. Situasinya situasi tentang corona ini. Nah, tadi ada jenderal yang protes ke saya, bilang ditulis di situ dong sebagai analis Wantanas. Dan cuma sekedar sebagai dari dosen UNJ, tapi sebagai tim analis, salah satu tim analis di Dewan Ketahanan Nasional ya tentang pandemi corona ini. Oke, jadi kita balik lagi, teman-teman semuanya. Jadi virus, kalau kita lihat dari tayangan tadi ya, ahli virus itu, saya bukan ahli virus ya, saya ngomong tuh karena saya bergaul dengan banyak orang ya, baca-baca ya. Mereka tuh mengkategorikan virus itu bukan sebagai makhluk hidup, tapi makhluk setengah hidup. Ya. Kenapa disebut makhluk setengah hidup? Karena kalau makhluk hidup itu dia punya dua komponen ya, ada namanya ribonukleat asid ya, RNA ya, kalau dulu kita pernah belajar biologi, ada DNA, deoksiribonukleat asid. Jadi yang namanya makhluk hidup tuh komponen itu harus ada. Nah, corona itu tidak punya DNA, makanya corona ini oleh para ahli disebut sebagai makhluk setengah hidup. Karena corona itu tidak punya DNA, bukan makhluk hidup, makanya sangat dimungkinkan corona itu dibuat oleh manusia. Ya, makanya kan ada simpang siur antara Amerika sama Cina, saling tuding kan. Amerika bilang ini dibuat sama Cina, Cina dibilang ini dibuat sama Amerika. Ya, jadi virus itu sangat berpotensi bisa dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena memang virus itu setengah makhluk hidup. Kalau makhluk hidup manusia tidak bisa bikin, ya. Kan di Quran sudah ada ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulil ruhu min amri rabbi ya. Mereka bertanya-tanya tentang ruh. Ruh itu urusan Allah ya. Kalian dikasih tahu cuma sedikit ya pengetahuannya ya. Jadi sampai sekarang memang kita tidak diberi lisensi oleh Allah untuk bisa membuat makhluk hidup. Nah, corona ini kan makhluk setengah makhluk hidup, makanya dia berpotensi bisa dibuat oleh manusia. Ya, kita tidak membicarakan itu ya antara Amerika Serikat. Yang jelas sekarang dampaknya sudah sampai ke kita. Ya, makanya bagaimana kita cara menanggulanginya, nah, karena ini penyebaran sangat masif. Nah, corona itu kan tadi saya katakan dia tidak punya DNA, ya, setengah makhluk hidup. Sehingga kalau dia ada di luaran, katakanlah ada corona nempel di lantai kita, ada corona nempel di dinding, ada corona nempel di mobil, ya, maka dia tidak bisa ngapa-ngapain itu, ya. Cuma kalau orang Jawa megogoh atau begogoh, ya, duduk berdiri, diam aja. Diam nunggu umurnya selesai, umurnya paling lama 9 jam ya, atau nunggu tumpangan ya. Jadi kalau corona di luar tubuh manusia, maka dia cuma udah duduk aja di situ gitu kan, nunggu waktu habis masanya ya sekitar 9 jam ya, atau nunggu tumpangan ya. Karena dia tidak punya DNA, dia tidak bisa hidup, dia tidak bisa berkembang biak apalagi ya. Bergerak pun nggak bisa, ya, makanya dia tunggu tumpangan. Nah, baru setelah dia dapat tumpangan, ya, tumpangannya untuk dia bisa nempel. Ya. Jadi dia harus punya tempelan, ya. Tempelannya itu juga dia milih-milih, ya, milih-milih.
Ya, yang dipilih adalah manusia, dan manusia itu yang bisa nempel dia itu tidak semuanya, ya, tangan, ya. Jadi kalau kita istilahnya, kalau kita cuci tangan dengan corona pun, ya, kita tidak akan terinfeksi. Karena apa? Karena dia akan milih sel yang cocok untuk nempel. Kan tadi gambarnya ada ya, corona itu kan punya duri, ya, durinya nanti akan nempel. Dia mencari sel yang cocok di dalam tubuh manusia. Nah, sel itu yang bentuknya kubus, yang cocok adalah di saluran pernapasan. Ya, jadi corona itu akan nempel ke manusia kalau dia sampai ke saluran pernapasan. Ya, bisa mulai di hidung, bisa mulai melalui mulut, bisa mulai dari mata, ya. Nanti masuknya ke saluran pernapasan. Ya. Jadi gambarnya ada, ya. Nah, ketika corona nempel di saluran pernapasan, ya, nempel, maka dia dapat DNA. Dia akan memakai DNA kita. Ya, dipakai sama dia. Nah, disitulah dia mulai bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Karena dia sudah mulai punya DNA. Sebetulnya DNA kita dipakai sama dia. Ya, cuma dia tidak sekedar memakai DNA, tapi dia rusak, ya, rusak di tempat yang dia tempelin. Nah, berarti sebetulnya strategi kita untuk melawan corona adalah harus dipisahkan dua hal. Yang pertama adalah strategi jangan ketika si corona itu lagi nunggu tumpangan di luar. Berarti jangan sampai dia dikasih tumpangan. Ya. Makanya strateginya kan apa? Kalau orang petinju double cover lah, ya. Kita tutup mulut kita, hidung kita, mata juga pakai kalau bisa jangan sampai masuk ke situ, ya. Jangan sampai ada orang bersin, dia itu terinfeksi, maka biasanya bersinannya dia, ya, batukannya dia biasanya ngikut tuh. Ya. Nah, kalau itu kemudian di depan muka kita, ya kita akan terinfeksi. Ya. Tapi kalau bersin ada coronanya ke tangan kita, ya tidak masalah. Ya. Jadi karena tidak bisa. Ya. Ini ada teman di Wat Anas tuh ada saudaranya terinfeksi, kemudian kebetulan belum dapat rumah sakit, akhirnya dia diisolasi di rumah. Anak-anaknya tuh sampai takut, nggak ada yang berani deketin gitu. Ya, makasihan. Akhirnya ada dokter, ya, temannya dokter datang situ, dia santai aja, mijitin segala macam, tapi dia tetap pakai apa? Tetap pakai masker. Ya, dia pijitin, habis itu langsung cuci tangan, selesai. Ya, tidak tertular. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi yang pertama, corona itu kalau di luar dia tidak hidup, ya, tapi dia nyari tumpangan. Termasuk kalau mayat, ya, mayat si corona, orang yang terinfeksi corona, ya, kenapa harus ditata cara penguburannya nggak seperti biasa? Karena kan bisa aja nanti orang meninggal kan masih ngeluarin cairan dari hidung, dari mulut, ya kan? Dan itu kalau nempel, ya, kemudian nempel ke tangan orang yang mandiin, kemudian dia pegang hidung, maka dia akan tertular. Ya, makanya penanganannya juga hati-hati, ya, ketika menangani mayat. Dan itu sudah ada protokolnya, ya, ketika mandikan, kemudian setelah itu juga dibungkus pakai plastik, itu double itu. Karena walaupun sudah dimandiin, kemudian nanti nggak dibungkus plastik, nanti bisa keluar cairan, ya, dari mulut atau dari hidung, maka itu akan membawa corona. Ya. Tetapi ini kan corona yang ada di situ, ya, dia sudah hidup lagi. Makanya jangan sampai ada orang yang menolak mayatnya ini, ya, mau dikubur. Karena apa? Karena corona yang ada di situ dia tidak bisa bertahan lama, ya sekitar 7-9 jam tadi, ya. Ketika dikubur, ya, apalagi matinya misalkan jam 3 pagi, ya, kan tambah 9 jam berarti apa? Sekitar jam 10 malam itu sudah, ya, riwayat corona di situ sudah mati. Apalagi sudah dikubur, ya. Dikubur maka sudah selesai, tidak akan menularkan. Nah, ini yang pengetahuan seperti ini masyarakat terkadang tidak mengerti, sehingga apa? Sehingga ada yang menolak jenazah pasien corona. Padahal sudah nggak masalah. Itu mayatnya aja sudah dibungkus rapi, ya, sudah ditutup plastik, nggak boleh dibuka lagi.
itu double plastiknya ya. Ini kita juga harus ngasih tahu ke masyarakat jangan sampai terjadi seperti itu ya. Bahkan ada juga orang-orang yang menolak mengusir para tenaga medis yang kos ya kan, gara-gara takut ya. Mereka itu tenaga medis keluar dari rumah sakit sudah ada protokolnya ya, harus mandi segala macam, ganti baju. Jadi mereka sudah siap, baju pulang itu sudah ganti ya, jadi sudah mandi. Nah sekarang itu tadi ya, ketika corona masih di luar, maka yang harus kita lakukan untuk melawan corona adalah jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, hidung, atau mata. Ya, makanya caranya tadi cuci tangan, kemudian tutup mulut, tutup hidung, jaga jarak, dan seterusnya. Itu namanya intervensinya. Nah, intervensinya itu macam-macam. Yang paling tinggi intervensi itu namanya lockdown. Ya, lockdown itu benar-benar orang nggak boleh keluar rumah, gitu. Ya, dijagain mana-mana. Kayak mirip yang di Indonesia itu yang mirip-mirip Tegal tuh, ya mirip-mirip lockdownnya. Indonesia tidak sampai ke sana. Ya. Jadi lockdown itu intervensi yang paling tinggi ya. Makanya negara-negara lain yang lockdown itu walaupun kasusnya besar ya, di Spanyol segala macam, Spanyol, Inggris, Italia ya. Sekarang kurva penurunannya hariannya yang terinfeksi itu sudah hampir nol ya. Jadi tinggal dia tuh nunggu saja ya. Kamboja segala macam itu bahkan nggak ada yang meninggal tuh, Kamboja, kemudian Vietnam. Nah itu termasuk hebat tuh, Kamboja, Vietnam, negara miskin ya, dia melakukan lockdown, kemudian hampir nggak ada kasusnya ya. Jadi negara-negara yang kasusnya besar-besar itu sekarang hampir sudah tidak ada kasus baru lagi ya. Tinggal dia jaga hati-hati jangan sampai nanti ada gelombang 2 ya. Amerika itu sebetulnya lockdown juga, tetapi masyarakatnya itu bandel ya, malah di demo pemerintahnya nggak mau lockdown ya. Akhirnya ya udah, Amerika kan sekarang masih kayak Indonesia, belum jelas kabarnya dan kasusnya banyak ya, hampir 1 juta kalau nggak salah yang terinfeksi. Nah, sekarang itu cara ketika corona masih di luar ya, kita jagain jangan sampai corona itu masuk ke kita. Dan sampai saat ini sih yang terkonfirmasi corona itu bisa masuk ke kita melalui droplet ya, melalui percikan itu ya. Aerosol itu dulu WHO ini aerosol itu pada hal-hal tertentu ya, misalkan kita dalam ruangan yang kecil kemudian AC ini terus di situ ada orang corona, kemungkinan ya sedotan AC itu membuat corona ke bawah, kemudian nanti disemburkan lagi, itu yang disebut aerosol ya. Jadi pada pekerja-pekerja tertentu, pada situasi tertentu itu bersifat aerosol ya. Kemudian juga di Belgia ada peneliti yang mengatakan bahwa kalau olahraga ya, kalau kita berlari kan larinya cepat ya. Jadi jaga jaraknya tidak satu meter lagi, apalagi naik sepeda. Ya karena apa? Karena dimungkinkan tadi misalkan orang yang kita bersepeda nih berduaan ya, depan sama belakang. Yang depan itu terinfeksi kebetulan ya. Terus dia meludah ya kan. Nah, kalau dia diam kan ludahnya langsung ke bawah, tapi karena dia kencang ya kan, di bawahnya sepeda kencang, kan bisa jadi sebelum dupletnya itu jatuh ke tanah sudah kena sepeda di belakangnya ya. Makanya jaraknya jangan terlalu dekat ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai duplet itu sampai ke orang tersebut. Walaupun juga kejadiannya sangat kecil. Yang pertama kan orangnya harus terinfeksi dulu yang depan. Yang kedua kan jarang juga orang meludah itu kan. Makanya saya masih sepedaan ya di luar ya, tapi saya tetap itu ya sepedanya sendiri nggak ngajak-ngajak orang, paling nggak ngajak berdua. Dan saya tetap pakai masker, helm. Bahkan terakhir saya sepedaan itu yang 80 km itu saya pakai helm motor ya. Kata Pak Unggul itu ini mau rusak tatanan katanya. Naik RB itu sepeda balap tapi helmnya helm motor. Saya ke Sudirman Tamrin tuh diliatin orang tuh banyak, ini orang aneh sendiri nih, naik sepeda balap tapi pakai helmnya helm motor ya. Tutup rapat kan. Udah gitu pakai pakai masker lagi ya. Jadi itu strategi ketika corona masih di luar. Nah, sekarang ini ya di kita ini kan pertama di Indonesia kita belum tahu kapan kurva ya,
kapan kasus barunya itu mulai di titik balik, ya, titik maksimal, ya. Kita masih terus, ya, ada, ya, belum. Jadi kita belum bisa memprediksi kapan Indonesia itu akan turun, ya. Apalagi 0 kasus barunya terinfeksinya. Kenapa? Karena memang ya kita kan kurang disiplin juga. Ya, PSBB juga tadi Pak Gubernur Aher ya sudah mengatakan ya di Bandung dibolehkan transportasi segala macam. Sehingga bahkan di UI itu ada guru besar yang mengatakan bahwa Indonesia itu lebih ini karena ini sudah seluruh Indonesia sudah kena semuanya, kemudian juga nggak disiplin ya, sehingga peluangnya corona berkembang itu makin lebih susah terkendali. Ya, jadi di kita termasuk yang belum tahu kapan puncaknya. Makanya kalau ada yang memprediksikan Juni selesai, Juli selesai dari mana? Dari Hong Kong. Ya. Kecuali takdir Allah berkata lain. Ya, kalau Allah menghendaki, corona lu mau semua diinin semua. Ya, udah selesai. Ya kan? Puasa, misalnya bulan puasa ini, kemudian Allah mengangkat tuh semua corona. Itu urusan kita di luar kita kan. Nah, tapi kalau hitung-hitungan manusia, hitung-hitungan ilmu pengetahuan, maka di Indonesia itu karena tadi ya kurvanya itu kapan di puncaknya saja kita belum tahu kapan. Ya, apalagi kan turunnya. Yang sudah turun, yang sudah 0 aja Cina ya. Cina itu kan tadinya sudah 0, tidak ada kasus baru. Ya, tinggal menyembuhkan ya. Tapi Cina itu sekarang ada lagi, muncul lagi ya. Jadi ini yang dikhawatirkan gelombang kedua. Kenapa? Karena biasanya orang lengah, udah selesai corona, ya sudah nggak ada lagi, maka orang lengah gitu, ya kayak kasus flu di Spanyol ya, kalau nggak salah tahun 1900-an, tahun berapa tuh, ya gelombang kedua justru lebih besar ininya, lebih besar korbannya, ya ini diwaspadai kalau mereka yang sudah satu siklus ya sudah selesai, tidak ada kasus baru lagi. Nah kalau kita itu kurva maksimalnya saja kita belum tahu ya, dan sekarang kita semuanya longgar, PSBB longgar, kemudian transportasi juga longgar ya. Saya kemarin dapat kiriman gambar tuh dari teman ya, di tempat-tempat umum kan kursi berderet-deret yang disilangin tuh, jadi kursinya itu satu kursi silang, satu kursi boleh duduk gitu kan, supaya ada jarak. Ternyata ternyata orang duduknya bukan di kursi yang di ini, tapi mepet itu malah nempel jadinya. Karena apa? Karena mungkin temennya segala macam ya. Nah itu orang-orang kita seperti itu ya. Jadi ketidakdisiplinan kita ya membuat kita itu masih agak susah ya untuk mengendalikan penularan ya, penyebaran corona. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita itu agak rumit ya, agak susah ya untuk mengendalikan. Makanya kita nggak tahu kapan jumlah yang terinfeksi di kita itu akan turun. Nah. Sebentar, ini mau habis baterainya. Ya, jadi kita tidak tahu ya kapan kurva kita akan turun. Nah, berarti kita makin waspada, ya kan? Karena tadi ya, apalagi sekarang semuanya dilonggarkan. Kita makin waspada, ya, makin waspada terhadap corona. Jangan sampai corona tuh masuk ke kita. Berarti double cover kita harus makin ketat, ya. Kita keluar itu tetap harus masker dan segala macam. Nah, yang kedua, kalaupun itu sudah kita lakukan upaya, tapi tetap saja ternyata kita kena, ya kan? Kita kena terinfeksi. Itu bisa aja, karena begini, di kita itu kan tes kemampuan tes kita itu juga kan agak rendah. Ya. Jadi kita kan kenal ada namanya tes rapid test ya, rapid test sama swab test ya. Rapid test itu tes yang dalam jumlah banyak, lebih murah. Ya, ini sebetulnya untuk screening aja. Kenapa? Karena kan ada namanya ODP, orang dalam pemantauan, ada PDP, pasien dalam perawatan. Ya.
Nah, itu kan jumlahnya banyak. Di Indonesia itu ada 200-an ribu lebih gitu. Nah, itu kan nggak mungkin dites semuanya, dilihat corona dan enggak. Ya, makanya sebelum dites satu-satu, itu di-screening. Nah, screeningnya pakai swab. Pakai apa? Pakai apa? Rapid test tadi, ya. Jadi di rapid test, dicek darahnya, ada nggak antibodinya. Nah, kalau yang positif, ini kemungkinannya, positif juga belum tentu ada corona. Jadi kalau ada orang tes rapid test positif, itu belum tentu juga, ya. Jadi yang positif maka ini ada dipisahin. Nah, ini yang nanti akan di swab, diambil air liurnya ya dari saluran tenggorokan, kemudian dilihat pakai PCR. Nah, baru dari situ kelihatan tuh coronanya ada atau tidak. Nah, ini kemampuan tes kita tuh rendah, sehingga orang yang di PDP sama ODP yang jumlahnya banyak itu, yang dites cuma lebih sedikit-sedikit, ya. Makanya kemungkinan besar, makanya yang data yang muncul ya, data yang tiap hari muncul itu benar datanya segitu. Kenapa? Karena memang kemampuan tes kita itu agak sedikit lebih rendah, ya. Nggak tahu kalau langsung dites dalam jumlah banyak, bisa jadi akan melonjak. Nah, karena rendahnya ini, maka ada kemungkinan orang-orang yang sebenarnya terinfeksi, ya, tapi kita tidak anggap dia terinfeksi, akhirnya dia keluyuran, enggak? Keluyuran kemana-mana. Nah, kita bilang, dia kan nggak apa-apa, tenang aja deket-deketan sama kita, ya, bersin, nggak taunya di situ akhirnya dia menularkan. Nah, kayak gini-gini kan terjadi, ya, makanya kita harus lebih hati-hati. Nah, sekarang yang kedua, seandainya ya tadi kita sudah upaya, tapi tetap aja akhirnya corona masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi pertama dia masuk pasti kan melalui mulut, ya kan, di saluran tenggorokan, ya kan, makanya tadi ada batuk kering dan sebagainya. Nah, ketika corona nempel di saluran pernapasan, ya, maka disitulah dia mulai berfungsi sebagai makhluk hidup. Ya. Kenapa? Tadi dia sudah mendapatkan DNA dari kita. Katakanlah si corona itu nempel tanggal 1. Nah, corona itu dia punya jatah waktu itu sekitar masa inkubasinya itu sekitar 14 hari, ya. Umurnya dia, ya. Jadi setelah dia hidup, ya, yang tadinya cuma 9 jam kan, kalau di luar kan cuma 9 jam dia. Tapi karena dia sudah nempel ke tubuh kita, ya, sudah dapat DNA kita, dia bisa hidup sekitar 14 hari. Jadi si corona yang masuk, rombongan pertama yang masuk ke tenggorokan kita, itu akan hidup sampai tanggal 15. Ya, jadi tanggal 15 dia baru akan mati itu. Ya. Nah, cuma masalahnya ya, ketika dia sudah hidup, dia akan berkembang biak. Berkembang biaknya nggak pakai pernikahan, ya. Kalau pakai pernikahan kan ada khitbahnya segala macam, ya kan, lama kan, ada ngelamar segala macam, sehingga waktunya panjang. Dia nggak perlu kayak gitu, nggak pakai pernikahan, nggak nyari calon lagi, dia bisa menduplikasikan dirinya, gitu kan, ya. Tadi di video tadi kan sudah ada gambarannya. Jadi dia menduplikasi RNA-nya, RNA, ya, ribonukleat asidnya, dia diduplikasi, diperbanyak. Ya. Nah, berarti ada gelombang kedua kan anakannya gitu kan, anakannya, ya. Tadi tanggal 1 gelombang masuk, kemudian dia punya anak. Tanggal 2 katakannya lahir misalkan, ya, tanggal 2. Berarti yang tanggal 2 itu kan bisa hidup sampai tanggal berapa? Tanggal 16, ya. Kalau tanggal 1 yang masuk pertama tanggal 1 hidupnya sampai tanggal 15. Nanti anakannya yang baru lahirnya itu tanggal 2, maka dia bisa hidup sampai tanggal 16. Dan seterusnya kan seperti itu. Kalau nanti lahir lagi tanggal 3, ya tadi 17 dan seterusnya, sehingga orang dia nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, dia akan nggak sembuh-sembuh, akan terus-terusan. Nah, yang bisa menyembuhin apa? Kan dibunuh dia. Cuma masalahnya sampai sekarang belum ada obatnya, ya. Belum ada vaksinnya. Ya. Vaksin itu bisa dikembangkan setidaknya itu sekitar 18 bulan sejak mulai ada corona. Karena kalau belum ada corona ya dia belum bisa ngembangin, ya. Baru setelah ada corona muncul, barulah mulai ilmuwan itu meneliti, dan menelitinya itu
bikin formula, uji cobanya juga berkali-kali, harus ke binatang dulu, nggak boleh langsung ke manusia, karena ini kan masalah nyawa itu. Sehingga prosesnya itu bisa 18 bulan dapatnya virus. Itu kalau dapat, kalau nggak dapat ya terus-terusan. Nah, jadi yang bisa membunuh itu ada yang pertama tadi, kalau ada vaksinnya. Sementara sampai sekarang kita belum ada vaksinnya. Baru sekitar 4 bulan kita kan, sejak ada kasus corona, 3 atau 4 bulan. Berarti masih panjang untuk dapat vaksin. Nah, jadi corona itu tidak bisa dibunuh. Kalau sudah ada di tubuh kita, tidak bisa dibunuh. Hanya bisa dia mati sendiri gitu. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Nah, ketika corona masuk ke tubuh kita, kan nanti ada gejala klinis ya. Karena apa? Karena bagian itu dirusak ya. Jadi ketika nempel di tenggorokan kita, maka dia akan rusak di situ. Makanya kita akan batuk kering di situ. Ya, itu kan gejalanya ya. Tubuhnya demam, panas dan sebagainya ya. Itu pertama. Yang kedua, nanti tubuh kita akan mengeluarkan pasukan perang. Nah, tentara dia ya. Jadi karena ada benda masuk nih ya. Jadi kalau ada benda asing yang mengganggu tubuh kita, ya, benda asing itu sama tubuh kita dideteksi sebagai antigen namanya ya. Pasukan asing nih yang masuk intervensi ke dalam tubuh kita ya, intervensi kedaulatan ini masuk ke dalam tubuh kita. Maka dia dideteksi sebagai apa? Sebagai antigen, sebagai pasukan musuh yang akan merongrong tubuh kita. Otomatis tubuh kita akan mengeluarkan pasukan. Pasukannya itu yang namanya apa? Antibodi. Ya. Nah, jadi tubuh kita nanti kalau sekian setelah terinfeksi akan keluar antibodi. Ini yang dites pakai rapid test tadi ya, dites. Oh, ternyata antibodinya udah keluar. Berarti ada tanda-tanda dia ada corona, kan seperti itu ya. Nah, antibodi ini gunanya apa? Pasukan itu juga tidak bisa membunuh sebetulnya ya. Jadi antibodi kita tidak bisa membunuh, tapi dia kalau kita lihat juga tadi di video tadi, dia bisa mencegah, menghalangi si corona itu akan seenaknya untuk menduplikasikan dirinya. Ya, jadi si antibodi itu dia akan mencegah si corona seenaknya, ya, saya katakan seenaknya menduplikasikan dirinya. Kenapa dibilang seenaknya? Karena ini tergantung antibodi masing-masing orang. Ya. Kalau yang antibodinya kuat, ya, maka dia super, ya. Berarti corona tuh benar-benar ditahan sama dia. Pokoknya lu nggak boleh banyak. Sehingga apa? Sehingga nggak ada generasi kedua corona di dalam tubuh kita. Yang ada adalah apa? Corona generasi pertama yang masuk tanggal 1. Berarti apa? Berarti udah tunggu aja dia. Asal dia terus ya, antibodinya dijaga terus, dia kuat terus, maka tinggal tunggu tanggal 15 saja. Ya, tunggu masa inkubasinya dia, kalau 14 hari berarti tanggal 15. Maka dia akan sembuh. Ya, nanti ketika di tes swab tanggal 15-nya, ya, sudah nggak ada. Karena apa? Karena masanya sudah selesai dia. Ya, dia dapat kontrak untuk hidup ketika dapat DNA itu cuma segitu. Ya. Itu kalau orang yang antibodinya kuat sekali. Tapi kan ada yang antibodinya setengah-setengah. Sehingga apa? Sehingga terkadang lengah dia corona bisa memperbanyak diri. Ya. Nah, ketika memperbanyak diri kan ada RNA baru tadi. Kan corona kan punyanya RNA. Ya. Dia punya RNA menduplikasi RNA-nya dia bikin lagi. Ya. Bikin baru, karena bikin baru dia nyari tempat lagi. Enggak di situ kan. Tapi kan tempatnya sudah jelas, sudah ada. Nggak perlu pakai orang inang lagi gitu. Ya tinggal berganti tempat aja, geser-geser terus ya. Maka semakin banyak tuh tempat-tempat di saluran pernapasan kita yang dipenuhi sama corona. Yang lahir berikutnya. Terus. Nah ini nanti terjadi pertempuran terus antara corona yang sudah hidup dengan antibodi kita. Ya. Jadi yang kuat sekali bisa aja tidak ada gejala langsung. Kenapa? Karena corona setelah masuk ditahan, yang nggak bisa tumbuh lagi, nggak bisa berkembang biak, maka udah gejalanya udah selesai dia. Seperti orang nggak sakit sama sekali, tapi di dalamnya ada corona. Ya, di dalamnya ada corona yang sampai tanggal 15. Ini bisa menularkan juga kalau bersin. Kalau sebagian kan corona yang masuk nggak cuma satu,
jumlahnya kan bisa ribuan, bisa jadi kan sekali masuk. Karena kan kecil-kecil itu nano ukurannya. Ya. Nano ukurannya itu per berapa juta milimeter, kecil banget. Ya. Jadi sekali masuk bisa aja 2 ribuan, bisa juga ya banyak sekali. Ya. Jadi kalau yang antibodinya setengah-setengah kuat, maka ada yang terkadang corona bisa tumbuh memperbanyak diri, terkadang nggak bisa. Maka dia juga nanti bisa sembuh juga. Kan kesembuhan corona itu kan sebelumnya sih di Indonesia kalau yang meninggal kan sekitar 9% ya. 9% itu 8-9%, dan itu juga paling banyak tadi memang orang tua sama orang yang punya penyakit bawaan. Karena biasanya punya penyakit bawaan orang tua itu kan lebih lemah ya. Yang umur di bawah 45 tahun itu sekitar 15% dari total yang meninggal. Ya. Makanya ada wacana orang yang umur 45 tahun ke bawah boleh kerja lagi. Ya. Tapi kan ini risikonya dia bisa OTG di mana-mana gitu kan. Ada wacana seperti itu. Ya, jadi untuk yang antibodinya kuat ya, maka dia bisa dia bisa mencegah corona untuk menduplikasi dirinya. Ya, dicegah gitu. Kalau kuat sekali, maka tidak sama sekali. Nah, bagaimana kalau yang agak lemah? Maka corona dia makin banyak ya. Akhirnya apa? Dia mencari tempat-tempat baru terus sepanjang sepanjang saluran pernapasan. Nah, paling ujung-ujungnya adalah sampai ke paru-paru. Ini yang paling bahaya. Ya, tadi sudah ada di videonya sampai di paru-paru. Karena kan saking banyak ya sampai di paru-paru. Nah, ini yang bisa menyebabkan meninggal. Meninggalnya adalah gagal napas. Kenapa bisa meninggal gagal napas? Ketika corona sampai ke paru-paru, ya, di paru-paru itu yang paling dalam, itu ada namanya, kalau nggak salah alveoli atau apa gitu ya, itu tempat pertukaran oksigen dengan CO2. Ya. Jadi, itu tempat pertukaran antara oksigen yang kita hirup dari udara dengan CO2 yang dibuang setelah proses metabolisme. Jadi begini, kalau kita hidup, itu kan perlu energi. Ya, energinya dari mana? Dari pembakaran bahan-bahan makanan yang ada di darah oleh oksigen. Ya, oleh oksigen yang sudah ada di darah, kemudian diikat sama Hb. Ya. Jadi, di situ terjadi pembakaran, hasilnya adalah energi yang kita pakai untuk hidup, ya, ditambah dengan CO2 dan H2O. Ya. Ini prosesnya sama dengan pembakaran di mobil. Ya. Kalau kita punya mobil, dikasih bensin, dibakar, ya, bakarnya pakai oksigen. Ya. Mobil motor itu pembakaran bukan pakai api, ya, karena solar itu nggak perlu api, nggak perlu busi. Ya. Yang bakar itu oksigen. Ya. Makanya motor mobil itu kalau oksigennya, kalau saluran udaranya mampet saja, atau ada terganggu aja, motornya itu bisa nggak langsam. Ya. Nggak bisa, hidupnya nggak langsam. Nah, motor mobil itu kan kalau dibakar, itu kan ada apa? Keluar dari knalpot CO2. Sama H2O. Nih, terkadang di knalpot kita, itu kalau pagi-pagi masih dingin, itu akan keluar tuh, percikan tetesan air. Itu CO2 dengan H2O. Sama ketika kita metabolisme, ya, makanan kita dibakar pakai oksigen, ya, hasilnya energi, dan CO2 dan H2O. Mungkin ada pertanyaan, Pak, itu kan makanan, kalau motor kan bensin. Kan beda. Bensin sama lemak, ya, bensin solar sama lemak, sama protein, sama tempe, tahu, ya, ikan, ayam, itu sebetulnya sama. Sama apanya? Komponennya sama. Di dalamnya ada C, ada H, ada O. Sama komponen utamanya. Ya. Jadi, daging, ayam, ya kan, nasi, apa saja gitu, itu dengan bensin solar itu semua sama. Makanya ketika dibakar di dalam tubuh kita, dia menghasilkan energi dan CO2 dan H2O. Nah, CO2-nya itu harus dibuang keluar. Kalau enggak nanti bahaya, akan di dalam tubuh kita. Dibuang keluar. Cara membuangnya adalah apa? Pergantian di paru-paru. Ya, jadi di alveoli tadi. Oksigen yang masuk, ya, masuk, kemudian nanti di paru-paru ketemu, di alveoli tadi ketemu sama tadi ya, nanti Hb-nya, Hb yang megang CO2 itu dilepas tuh CO2-nya, kemudian diambil O2 oksigennya, ya,
Jadi CO2 yang dihasilkan dari dalam tubuh dilepas sama Hb, kemudian Hb itu selang lepas CO2 ngambil oksigen. Nah, oksigen itu dibawa masuk ke tubuh, ke darah, itu yang dipakai untuk hidup, untuk menghasilkan energi. CO2-nya dikeluarkan melalui napas. Kan kalau kita napas keluar CO2. Ya. Jadi itu terjadi proses pertukaran oksigen dengan CO2 di paru-paru. Nah, kalau di paru-paru kita dipenuhi dengan corona, ya, corona tadi sudah merajalela, ya, sudah merajalela memperbanyak diri sebanyak-banyak di situ, maka tempat situ dipenuhi dengan corona. Ya, banyak lendir di situ, ya, nanah dan sebagainya di situ, cairan di situ. Sehingga apa? Sehingga terganggu. Ya, oksigen yang mau masuk, yang mau tukeran, mau apa shift-shiftan dengan CO2, ya, tukeran, itu terhalang, tidak bisa. Nah, kalau kayak gini kan orang nggak dapat oksigen, nggak bisa napas, namanya gagal napas. Gagal napas. Nah, kalau yang sudah berat itu seperti itu. Ini harus ditolong. Kalau nggak ditolong, maka akan apa? Akan meninggal. Cara nolongnya gimana? Tadi dilihat di video, dikasih ventilator namanya. Ya, kita dimasukin selang, ya, sampai ke paru-paru. Ya, terus dikasih oksigen. Kenapa nggak dikasih di hidung aja? Tekanannya nggak cukup. Ya, sama aja napas. Ya, nggak cukup untuk apa? Dia kan harus menembus tadi lendir-lendir, ya, yang di tempat itu banyak corona itu kan. Dia kan harus menembus itu. Makanya apa? Makanya dimasukin ke hidung. Ya, mulai hidung dimasukin selang sampai ke paru-paru kita. Ya. Nah, jadi disitulah ditolong supaya apa? Supaya oksigen bisa masuk, bisa menembus, dia bisa ketemu sama Hb, ya, diikat masuk, kemudian CO2-nya dikeluar. Ya, itu yang udah berat. Ya, yang sudah berat adalah apa? Dengan cara dikasih ventilator namanya, ya, karena tempatnya dipenuhi dengan corona. Nah, ini kasus yang biasanya yang sampai meninggal ya sampai tadi pasang ventilator. Tapi yang pakai ventilator kemudian sembuh juga kan ada, kayak Pak Menteri Perhubungan, ya, kan Pak Budi Karya itu kan dia sampai pakai ventilator. Berarti apa? Berarti dia sudah sampai gagal napas, ya. Berarti sampai ke alveoli tadi, ke paru-parunya itu sudah dipenuhi sama corona, makanya perlu dibantu dengan oksigen sampai masuk ke dalam, ke paru-paru tadi. Ya, nah sekarang mencegahnya gimana tadi? Ya mencegahnya tadi supaya corona, kalau sudah masuk, ini kita bicara sudah masuk, ya, berarti sudah terinfeksi. Kalau yang belum terinfeksi kan tadi pakai PSBB segala macam, pakai masker. Sudah terinfeksi, maka apa? Satu-satunya jalan itu hanya satu. Jalan ikhtiar manusia. Karena kita tidak punya vaksin. Kalau punya vaksin, tinggal makan vaksin, selesai kan. Caranya adalah apa? Antibodi kita harus kuat. Ya. Antibodi kita harus kuat. Supaya apa? Supaya dia bisa melawan, mencegah, menghalang-halangi corona itu memperbanyak diri dalam tubuh kita. Itu caranya cuma satu, memperkuat antibodi kita. Nah, cara antibodi kita supaya kuat gimana? Caranya ada dua. Ya, dua-duanya kalau mau itu dua-duanya harus kita tempuh. Ya, yang memperkuat antibodi itu ada dua. Yang pertama adalah fisik kita kuat. Ya, kalau orang makin kuat fisiknya, ya, berarti apa? Berarti pasukan perangnya, ya, tentaranya juga makin kuat. Ya, maka cara yang pertama yang harus kita tempuh adalah kita harus punya antibodi yang kuat. Kita harus kuat. Yang kedua, yang bisa dengan cara olahraga, ya, latihan fisik nih, ya. Jadi latihan fisik itu kan membuat kita kuat. Kalau kita kuat, maka apa? Maka antibodi kita juga kuat. Ya, jadi ingat caranya adalah dengan latihan fisik. Nah, sekarang dengan adanya work for home segala macam kan, bekerja di rumah, belajar di rumah, kan aktivitas orang itu kan makin kecil sekarang. Ya, ini justru makin rentan. Ya, ini harus kita waspadai dengan kita adanya apa-apa di rumah yang tadinya kita minimal kalau sholat kan di masjid, ya kan? Kalau sholat di masjid kan jalan aja sudah bolak-balik. Kalau jarak masjidnya 250 meter, bolak-balik sudah setengah kilo. Ya, kalau sehari 5 kali sudah 5 kali 500 sudah 2,5 kilo tuh. Ya, itu
Sekarang kita nggak sholat di masjid lagi, ya, nggak bekerja lagi. Ya. Nah ini harus kita waspadai ini malah. Ya. Fisik kita jadi malah rentan. Ya. Antibodi kita jadi malah lemah. Gara-gara apa? Gara-gara kita apa-apa di rumah. Jadi jangan di rumah tenang aja. Kita ingat ya. Karena wabah kita itu sudah menggejala kemana-mana ya. Peluangnya tuh bisa aja kita lengah ya. Kita boleh saja sih. Ini apa nih nggak muncul? Ini boleh aja tetap usaha tadi ya supaya nggak masuk. Tapi kan kita jaga-jaga supaya kalau corona sudah masuk ya. Maka tadi cara pertama adalah kita harus memperkuat antibodi kita dengan aktivitas fisik. Sementara kita dengan adanya perumahan kita, diisolasi di rumah, aktivitas manusia menjadi kurang. Ya. Kalau nggak ada isolasi aja, orang Indonesia kan paling malas bergerak. Ya. Orang Indonesia itu menurut survei, ya, itu orang yang paling malas bergerak. Seluruh dunia itu Indonesia tuh. Orang yang paling malas bergerak. Itu tidak ada isolasi. Nah, dengan adanya isolasi seperti ini, maka orang Indonesia itu makin lemah, makin jarang bergerak. Ini yang harus kita waspadai. Makanya dengan dengan adanya masa pandemi ini justru kita jangan sampai olahraga kita harus makin banyak, ya. Dan olahraga kan tidak harus di luar. Ya, saya pernah syuting itu kan mungkin di video ini saya sudah pernah kirim ke Facebook ya. Bagaimana kita bisa olahraga di rumah itu kan bisa naik turun tangga, bisa senam, macam-macam. Di YouTube juga kita bisa lihat banyak gerakannya. Apa aja yang penting bergerak, ya benar nggak? Kayak gini-gini. Yang penting apa? Yang penting gerak fisik. Tesnya bahwa geraknya itu benar atau salah. Kalau nggak sakit, ya berarti nggak salah, ya kan? Ya kalau coba kalau kita dipelintir ya jangan, itu kan sakit, ya kan? Jangan, kan banyak kita gerak-gerak kayak gini macam-macam, ya banyak sekali. Kakinya lompat-lompat atau apa di rumah, di kamar pun bisa, ya naik turun tangga, ya. Yang penting coba aja, kalau kita nggak sakit gerakan itu berarti ya itu benar gerakannya, gitu aja. Nggak usah pakai teori yang muluk-muluk gitu kan. Mana nih harus pakai apa nih? Serong kanan, serong kiri, apa gitu. Wah, nggak usah. Yang simpel aja lah. Yang penting bergerak aja. Yang penting supaya apa? Supaya kita mengeluarkan banyak kalori, ya. Tesnya adalah apa? Kalau ya coba kita digerakin. Coba kalau yang penting nggak sakit aja. Ya. Jadi asal gerakan nggak sakit berarti gerakan itu benar. Ya. Apa saja ya bisa kayak gini, ya kan? Kayak gini ya. Kemudian kakinya jalan di tempat macam-macam ya. Banyak sekali ya. Jadi sarannya gampang. Yang susah itu adalah apa? Ada di sini di mindset nih. Ya. Ini otaknya nih. Yang rubah itu di sini nih mindset di otak sama di hati kita. Puasa-puasa ke olahraga. Kayak nggak ada ini aja nih. Nggak ada kerjaan aja nih. Saya dulu tahun 2011 ya, yang waktu futsal baru booming di Jakarta, itu 2000 berapa tuh? 2007 atau 2007 tuh. Saya kan futsal. Baru beberapa bulan lagi senang-senang futsal, nggak taunya puasa. Nah, akhirnya pada berhenti kan. Berhenti gimana nih? Akhirnya puasanya futsalnya mainnya jam 10 malam. Jam 10 malam tuh futsal. Ya. Karena kan nunggu tarawih segala macam jam 10 malam. Ada yang komentar, ini katanya aktivis, ya kan? Puasa komen malam-malam bukannya wirid bukannya tilawah kan, baca Quran, itu kan tadarus, main futsal. Ada aja komentarnya. Ya, kalau saya mah enak gitunya. Nah, salahnya di mana? Ya kan saya udah puasa, saya udah sholat tarawih, saya udah wirid, saya sudah baca Quran, terus saya olahraga, salah juga gitu kan. Ya sama nih. Makanya saya pakai sepedaan sampai 80 kilo, orang mau protes ke saya, ini puasa-puasa bukannya ibadah ruhiyah yang kencangin itu kan, malah sepedaan. 80 kilo lagi. Kalau saya juga mau, gue sepedaan 80 kilo, gue udah baca Quran. Emang lu baca Qurannya berapa? Kan bisa aja gitu kan. Ya, gue sepedaan 80 kilo bisa baca Quran sampai 10 juz. Ya, jadi di dalam puasa seperti ini pun kita masih bisa ya, bisa melatih antibodi kita agar kuat. Ya, jangan cari alasan. Alasan kita kan harus di dalam rumah. Giliran dia beli bubur ayam aja dia keluar ya kan. Ya, olahraga bilang nggak boleh keluar rumah. Ini kan kita isolasi. Jangan nih. Tapi giliran beli belanjaan dia keluar rumah. Dia biasa keluar rumah. Ya, jadi
Yang penting protokolnya, ya kan kita olahraga nggak tiap hari, protokolnya kita jaga, ya. Jangan sampai alasan seperti itu, ya. Ya saya kenapa suka terkadang keluar rumah olahraganya, kadang kayak bosen aja di rumah. Saya di rumah ada sepeda juga. Terkadang sepeda statis tuh baru berapa menit aja kayaknya kanan kiri kagak berubah-ubah nih. Ya, kok saya nggak pindah-pindah nih? Ya, akhirnya apa? Kakinya masih kuat, tapi yang nggak kuat otaknya saya nih. Ya, kepala saya otaknya kok kagak pindah-pindah. Akhirnya berhenti kayak gitu tuh. Makanya apa? Nah, kalau naik sepeda saya keluar itu kan, apalagi udah nyampe jauh kan harus pulang. Ya, mau nggak mau harus apa? Mau saya harus di kayu juga sepedanya. Berarti saya harus balik. Ya. Jadi gitu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk memperkuat antibodi kita adalah kita melakukan aktivitas fisik. Dan ingat, di era sekarang ini karena kita lagi dirumahkan, maka kita lagi banyak kurang bergerak. Ini berbahaya juga ya. Kita harus segera laksanakan kegiatan fisik. Yang kedua, cara kedua, dan caranya harus bareng nih, nggak cuma satu nih. Cara yang kedua, untuk meningkatkan antibodi kita adalah apa? Kita kasih suplemen, ya suplemennya adalah vitamin, ya. Jadi yang memperkuat antibodi kita selain olahraga adalah apa? Vitamin C, vitamin E, ya. Makanya itu pasien yang di rumah sakit yang dirawat itu kan obatnya sudah nggak dikasih obat, ya. Obatnya tuh kasih vitamin dia. Nah, kasih vitamin C, vitamin E, sama dia suruh olahraga. Masih ingat nggak itu kasus yang waktu pertama kali ada berapa ratus orang yang dari Wuhan yang dibawa pulang itu kan, terus ditaruh di mana, di Kepri ya, ini ada orang Kepri nggak di sini nih, ya ditaruh sana kan, di Batam ya, di Batam atau di mana? Di Batam atau di mana? Pokoknya di sana lah gitu kan mereka tiap hari disuruh olahraga bareng, dipimpin ada mimpin olahraganya, ya kan seperti itu. Jadi tetap orang yang kena corona itu disuruh olahraga. Kalau bisa olahraga di dalam kamarnya, di dalam tempat isolasinya. Ingat, olahraga itu tidak harus di lapangan, nggak perlu lapangan juga bisa, nggak perlu sepeda juga bisa. Jangan alasan, saya nggak punya sepeda, sepeda saya kan murah. Ya, jangan alasan murah, kagak enak. Ya. Nggak ada alasan, apapun bisa. Ya. Sama tadi, dikasih kita vitamin, suplemen vitamin C, vitamin E. Dan ingat, vitamin C sama vitamin E itu tidak harus suplemen yang mahal-mahal ya. Saya tiap hari minum aja jeruk nipis ya. Beli jeruk nipis ya 10.000 ya. 10.000 tuh kalau nggak salah dapatnya berapa tuh, banyak banget tuh. Seminggu nggak habis tuh. Ya, beli jeruk nipis aja. Jangan jeruk yang mahal-mahal ya kan. Vitamin kan mahal, buah-buahan. Cari yang murah. Jeruk nipis itu vitamin C-nya cabai itu ya. Cabai itu vitamin C-nya lumayan tuh ya. Makanya makan yang pedas-pedas itu kan. Itu cabai itu vitamin C-nya lumayan ya. Jadi kita banyak konsumsi vitamin C, vitamin E ya. Dengan olahraga maka insya Allah bodi kita kuat ya, daya tahan tubuh kita, antibodi kita kuat sehingga apa? Nanti dia akan mencegah, menghalang-halangi corona supaya tidak bisa memperbanyak dirinya. Kalaupun terpapar, kita cepat selesai sembuh. Kalau kuat sekali bisa jadi hari ke-15 kita sembuh. Tapi kalau kita agak nggak kuat banget, bisa jadi kan hari ke-20, bisa satu bulan. Ya, itu kalau kita kuatnya tidak kuat sekali. Ya, tapi kalau kuat sekali bisa aja. Cuma apa? Jadi yang hidup tuh corona yang pertama, corona berikutnya tuh tidak hidup lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Beberapa yang bisa kita lakukan ya ketika corona sudah masuk ke tubuh kita, maka cara yang bisa kita tempuh adalah apa? Kita menghalangi corona memperbanyak diri dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan antibodi kita. Meningkatkan antibodi adalah dengan aktivitas fisik yang rutin. Ya, ingat sekarang lagi kita kurang aktivitas fisik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita selesaiin dulu. Nanti kita sambung dengan tanya jawab ya. Saya persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih acara ini. Silakan Pak Tidin. Oke, terima kasih Pak Dr. Fatah Nurdin yang sudah menyampaikan paparannya tentang corona dan sudah sangat jelas dan gamblang penyampaiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan dilambaikan tangannya. Nanti saya unmute speakernya dari sini. Ya, tanya jawab
Ini waktu di Kalimantan Timur, di Samarinda, jam 11:18. Jadi waktu kita, meeting kita sampai jam 12 ya. Silakan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, dilambaikan tangannya. Ada yang bertanya? Atau menambahkan, boleh menambahkan. Ya, kita kan sama-sama ini. Ya, bisa juga menambahkan materinya tadi. Ya, Pak. Ya, Pak Unggul. dari Pak Unggul. Seknas, Sekretaris Nasional. Nasional, Komunitas Indonesia Sehat dan Bugar. Silakan Pak Unggul. Pak Dr. Fatah, nanya sedikit. Yes. Ya, siap. Jadi kalau olahraga itu kan ada yang disebut aerobik. Ya. Dan ada yang disebut anaerobik. Ya. Ya kan? Aerobik itu kan menggunakan udara untuk membakar lemak, Ya. menghasilkan energi. Ya. Kemudian anaerobik itu lebih banyak menggunakan karbohidrat. Ya. Nah sekarang dalam kondisi sekarang ini Pak Fatah ya, apalagi Tangsel ini sering hujan nih Pak. Ini sangat sulit kita ini main di luar ini Pak. Ya. Akhirnya mau nggak mau ya badan kita ini jadi beban ini Pak. Ya. Entah itu push up lah, sit up lah, entah itu angkat barbel lah gitu. Yang penting kan seperti pesan Pak Fatah tadi, kita bergerak gitu Pak. Iya, betul. Saya kira sejauh mana nih kalau anaerobik kita lakukan dibandingkan dengan aerobik. Kalau aerobik itu saya merasa badan itu lebih fresh gitu ya, lebih segar kalau aerobik. Tapi kan anaerobik ini akhirnya ya memang ada pegel-pegelnya juga. Ya. Ya bukan karena gerakannya salah sih, Pak. Tetapi memang sifat dari anaerobik itu ya begitu gitu. Nah, pertanyaan saya itu menurut Pak Fatah itu anaerobik dengan aerobik itu sejauh mana Pak untuk meningkatkan kebugaran kita itu Pak? Itu aja Pak Fatah. Baik, terima kasih Pak Seknas ya pertanyaannya ya. Jadi kalau anaerobik ya, anaerobik itu kan biasanya intensitasnya tinggi. Intensitas itu gampangnya kalau yang mengukur intensitas itu dari denyut nadi ya, makin kencang denyut nadinya makin tinggi. Atau kalau kita sepedaan makin cepat speednya, maka intensitasnya makin tinggi. Kalau kita ngangkat, makin berat yang kita angkat, intensitasnya makin tinggi. Ya. Nah, makin tinggi intensitas itu makin membuat cepat kita bikin menjadi kuat. Ya. Jadi lebih cepat. Tetapi konsekuensinya dan gini, kalau intensitas tinggi itu yang perlu perhatikan. Nanti waktunya berarti bisa sedikit ya, nggak boleh nggak terlalu lama. Yang kedua, intensitas tinggi itu beberapa risiko ya. Kalau terlalu tinggi ya, risikonya adalah denyut jantung kita itu akan tinggi ya. Nah, ini kasus-kasus overtraining ya, itu kan tinggi. Tapi sih kalau kita setinggi-tingginya kita ya jarang lah sampai overtraining. Nanti kita lihat aja dari denyut nadi kita ya. Denyut nadi kita kan kalau sampai di atas 75% dari denyut nadi maksimal kita, berarti itu udah intensitas tinggi nih, namanya high intensity ya, 75% ya, di atas 70%. Jadi ngitungnya gini, misalkan saya umurnya 50 ya, maka 220 kurangi 50 kan 170 ya. Jadi 75% dari 170 berapa? Misalkan 125 misalkan ya. Berarti kalau kita olahraga lihat kalau denyutnya di atas 125 berarti intensitasnya tinggi. Nah, risikonya intensitas tinggi itu dia akan menghasilkan asam laktat, bukan asam laknat ya. Asam laktat ya. Makin tinggi intensitasnya, maka asam laktatnya semakin banyak. Nah, asam laktat ini yang menyebabkan tubuh kita pegel. Ya. Jadi tadi Pak Unggul katakan pegel-pegelnya itu bukan salah gerak, tapi karena intensitasnya tinggi, maka asam laktatnya semakin banyak yang diproduksi. Ya, sebagai sampingan dari olahraga yang non anaerobik tadi, sampingannya adalah dia memproduksi asam laktat lebih banyak. Asam laktat itu penyebab pegel. Ya, pegel-pegel. Ada nggak dampaknya kesehatan? Nggak ada.
dampaknya ya pegel aja gitu kan. Nah, dampaknya tadi kalau aerobik itu kan nggak pegel-pegel, karena apa? Karena tadi asam laktat yang dihasilkan sedikit, jadi tubuh kita nggak pegel, nyaman, ya kan? Kagak ada pegel-pegel. Tapi kalau karena dia intensitasnya tinggi, asam laktatnya banyak, maka dia akan pegel. Itu tidak ada dampaknya pada kesehatan, cuma dampaknya pegel. Ya, jadi kalau yang mau ini ya nggak apa-apa. Ya itu pegel-pegel itu akan hilang. Nanti asam laktat itu nanti akan sama darah dibawa ke hati, itu akan dibersihin, diurekan lagi. Cuma lama. Yang mau cepet ya kan, kita tiduran. Kalau yang pegel kaki kita kan tiduran, suruh anak-anak kita, ayo nih loncat-loncat nih, ya injek-injek, ya bapak diinjek-injek nih, injek-injek itu supaya asam laktatnya dipecah-pecah, segera masuk ke darah, ya dibawa ke hati, diurekan lagi, ya itu seperti itu. Atau apa? Ambil aja pemanas, ya kan, mandi air hangat. Coba deh kalau habis itu mandi air hangat kan. Air hangat, jadi asam laktatnya tuh seperti diuraikan lagi, ya mandi air hangat, dimasas, atau kemudian dikasih penghangat di kakinya atau apa, itu mempercepat asam laktatnya itu diuraikan kembali. Ya, jadi simple Pak Unggul ya. Jadi itu kalau intensitas tinggi memang pegel-pegelnya itu bukan salah gerak, tapi karena asam laktatnya itu banyak. Tidak masalah. Nah, tidak masalah, cuma tadi jangan sampai kelelahan ya, karena kalau kelelahan juga ya ada teori yang mengatakan bahwa kalau semakin lelah justru maka imunitasnya makin rendah. Ya mungkin karena kita karena kelelahannya itu ya. Karena kelelahan itu jadi antibodi kita juga lelah juga mungkin gitu kan. Makanya kalaupun intensitasnya tinggi, Pak Unggul, waktunya jangan terlalu banyak gitu kan. Waktunya jangan terlalu banyak. Makanya olahraga ada kan namanya HIIT ya, high intensitas interval training ya. Olahraga interval training itu kalau larinya cuma 10 detik. Tuh. Halo. Ya, lari 10 detik, kemudian berhenti 10 detik, lari lagi, berhenti, kayak gitu. Nah, kalau olahraga seperti itu 5 menit cukup. Kayak sprint itu kan 5 menit udah cukup. Nah, tapi kalau kayak sepedaan ya, saya waktu sepedaan 80 km ya, puasa-puasa nih ya, saya share di teman-teman ya, di kampus kan ada pelatih nasional, profesor olahraga, dokter olahraga, apa segala macam. Wah, gempar itu, buju kuning. Saya tuh sepedaan sampai 80 km nih, enggak, ini nih, hati-hati loh gitu kan. Oh, dehidrasi nih, puasa-puasa nih. Jadi, begini ya, ini sekalian aja nih ya, olahraga di puasa ya kan. Kita puasa itu enaknya olahraga kapan sih? Ya. Jadi olahraga ketika puasa ya, itu sebenarnya masalahnya dehidrasi, bukan masalah nggak ada tenaga. Ya. Nggak ada masalah di situ. Ya. Ingat, puasa itu kan perut kita kosong, nggak boleh makan kan. Ya. Perut kosong itu tidak identik dengan kita nggak punya energi. Karena kita punya sumber energi banyak, makanan kita semalam, makanan kita yang kemarin bahkan berlebih, ada di darah kita. Ya, jadi perut kosong itu tidak identik dengan tidak punya tenaga. Perut kosong identiknya dengan rasa lapar. Karena kita rasa lapar, maka dia ngirim sinyal ke otak. Lapar lu, mendingan bobok, mendingan tidur, jangan kerja, lapar. Nah, ngirim sinyal seperti itu ya. Jadi nggak ada hubungan antara perut kosong dengan dengan tidak ada energi ya, adanya kosong perutnya sehingga kita lapar. Nah, jadi kalau olahraga di sedang puasa ya, maka problemnya adalah dehidrasi. Karena apa? Olahraga itu kan ketika kita olahraga kita butuh energi banyak, berarti tubuh harus pembakarannya makin banyak ya. Karena pembakarannya makin banyak, makin panas. Ya. Coba Anda naik motor, ya kecepatannya 20 sama 40 motornya. Lebih cepat mana panasnya motornya? Pasti panasan 40. Benar nggak? Pembakarannya banyak, maka cepat panas. Kita biasa duduk-duduk kayak gini kan berarti pembakarannya dikit. Ketika kita olahraga, maka kita ngeluarin tenaga banyak, pembakaran makin banyak, berarti tubuh kita makin banyak, makin panas. Tubuh itu nggak boleh panas ya. Kita punya sensor ya, kita punya sistem pendinginan ya, sistem pendinginan di dalam tubuh kita itu ada sensornya ya.
ketika tubuh kita panas di atas 37 derajat, maka tubuh kita langsung ngasih sinyal ke kulit-kulit kita, keluarin tuh butir-butir keringat. Ya. Supaya apa? Supaya mendinginkan tubuh kita. Otomatis, jadi keringat itu dikeluarkan karena tubuh kita panas. Supaya apa? Supaya tetap dijaga tidak lebih dari 37 derajat. Ya, itu. Berarti ketika kita olahraga lagi puasa, maka yang dihindari itu adalah apa? Jangan sampai kita keluar banyak keringat. Karena itu menyebabkan apa? Dehidrasi. Caranya gimana? Olahraganya pertama menjelang maghrib, ya kan? Kayak Pak Dedi mana? Pak Dedi ya, orang menjelang maghrib kan? Sepedaan menjelang maghrib. Ya, sambil pegang air kan, ya kan, olahraga misalnya jam 5 atau setengah 6 olahraga kan, pegangin air tuh, pas lagi olahraga, Allahu Akbar langsung minum, ya kan. Jadi kalau kita lagi dehidrasi, walaupun olahraganya kecil, dehidrasi gimana? Nggak, maka kita langsung minum, ya. Karena dehidrasi itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kematian juga ingat nih, coba yang biasa dehidrasi itu kan kalau kita ini ya ada apa diare, benar nggak? Ya, kita diare sampai kita harus dirawat, sampai harus kita diinfus, kasih cairan, itu kita sehari berapa kali buang-buang air. Ya, kan banyak banget kan, belum dari kencing, tuh. Nah, kalau kita olahraga itu kan berapa liter sih yang kita keluarin. Ya, makanya tadi ya, memang sebaiknya kalaupun nggak malam menjelang maghrib, kalaupun mau kayak saya nih ya, saya sih nggak minta dicontoh ya. Ya, kenapa saya olahraga pagi? Karena saya mau oksigennya kan masih lebih bagus, mau seger saja ya. Maka olahraganya di ruang ber-AC pertama. Ya. Kenapa ruang ber-AC? Supaya kita ada tambahan apa? Tambahan pendinginan dari luar. Jadi tubuh kita juga didinginkan dari AC. Ya, makanya apa? Makanya keringat yang kita keluar sedikit. Yang kedua, olahraganya pagi-pagi. Kalau pagi jam 6 kan suhunya berapa? Masih dingin kan? Masih dingin. Udah pagi-pagi kemudian sepedaan, ya kan kenceng. Maka apa? Maka tiupan anginnya gimana? Kenceng juga kan? Nah, itu kan akan dinginin, ya. Itu motor, pendinginan motor tuh pakai air nggak? Nggak ada. Motor pendinginan pakai udara itu. Udara masuk ke tempat pembakaran tadi di bawah tuh sirip-sirip itu ya. Itu dinginin. Jadi saya olahraga pagi pakai sepeda ya, udaranya masih pagi, makanya apa? Maka saya didinginkan dari luar ya, sehingga apa? Sehingga keringat yang saya keluarkan itu lebih sedikit. Karena apa? Karena sudah didinginkan dari luar. Ditambah lagi saya sepedaannya itu pakai yang aerobik Pak Unggul tadi. Ya, speednya ya. Itu saya waktu sepedaan yang sampai 80 kilo, itu denyut nadi saya itu sekitar 120, berarti sekitar 70%. Ya. Jadi masih jauh dari 75%. Ya. Masih 120 denyutnya. Ya. Jadi kalau saya kan memang denyut nadinya, ya, kalau lagi diem tuh 60 nih. Ya. Coba bapak-bapak semuanya dicek ya. Kalau yang jarang olahraga, ya, lagi diem itu bisa-bisa 80. Ya kan? Jadi orang yang jarang olahraga itu denyut nadinya lagi diam 80. Nah, coba naik ke tangga, naik ke atas tuh. Satu lantai aja. Udah ngos-ngosan nggak? Udah kayak ikan mas koki tuh. Ya. Kenapa? Karena lagi diem saja 80. Maka ketika naik ke atas, ya, satu lantai, bisa udah 90, bisa udah 100. Ya, maka ngos-ngosan dia. Tapi kalau lagi diem 60, kita naik udah kemana-mana pun paling masih 65, baru 70. Ya, makasih Bu. Ya, jadi saya itu lagi diemnya 60. Makanya ketika saya naik sepeda sampai 80 km dengan speed rata-rata 24,7, itu 120 per menitnya denyut nadinya. Ya, itu masih dalam batas, masih zona aerobik namanya ya. Belum high intensity Pak Unggul ya. Jadi makanya saya pegel-pegelnya juga enggak kan. Jadi saya pulang kayak gitu langsung mandi ya kan, baca Quran, kemudian saya pergi kemana ngawasin ada tukang benerin genteng segala macam sampai sore. Ya belanja segala macam ya. Jadi itu saya olahraganya pagi, intensitasnya rendah supaya apa? Supaya keringatnya tidak turun. Dan itu juga
saya kan nyoba-nyoba dulu. Ya, pertama cuma 15 kilo, kemudian 30, 40, ya, dengan kecepatan yang naik-naik dikit. Saya nggak langsung ujug-ujug 80, gitu kan. Jadi, oh ternyata masih bisa, ya. Kira-kira seperti itu, Panggul, ya. Jadi, apa-apa ya, olahraga di dalam rumah, ya, intensitas tinggi karena sering hujan sebagainya, ya. Tapi resikonya tadi, ya, resikonya adalah asam laktatnya akan banyak, itu yang menyebabkan pegel-pegel, ya. Jadi, untuk mengurangi tinggal rendam air hangat, ya kan, atau anaknya Panggul suruh naik, menginjek-injek, gitu kan, atau dimasas, maka dengan selesai itu, ya, pegel-pegelnya akan hilang. Nah, kira-kira gitu. Ada lagi, silakan. Satu lagi Pak Didin. Ya. Nah, karena saya nggak mungkinkan sepedaan di luar nih Pak Fatah ya. Karena hujan terus Pak. Tangsel itu hampir setiap sore hujan Pak. Hujan, ya betul. Saya kalau pagi Pak, waduh, persepsi saya tentang kehausan ini masih berbahaya Pak. Ya. Nah, makanya saya targetkan Pak, setiap sore itu sit up 100-150 kali. Push up 150 kali. Angkat beban, barbel, kemudian latihan lain-lain, angkat beban, turun tangga, bawa beban segala macam. Tetapi Pak, kondisinya itu saya tidak terlalu banyak turun berat badan Pak. Tetapi saya bisa pakai baju tahun 2008 Pak. Nah, ini baju saya tahun 2008 Pak. Katanya dulu kan masih lebih kecil Pak. Nah ini kayak gini kan, ya saya tahun gede Pak. Tapi berat badan saya nggak banyak turun. Tapi badannya gede, tapi beratnya nggak turun. Iya, badannya nggak gede Pak. Ini tahun 2008 Pak. Badannya mengecil memang Pak. Badan mengecil, ya. Tapi saya merasa otot saya ada keluar gitu. Tapi berat badan saya turunnya cuma sedikit, nggak kayak Pak Didin yang bisa belasan kilo itu. Saya cuma 2-3 kilo dalam waktu Ramadan setengah main ini Pak. Nah, gitu. Kira-kira apa yang terjadi dengan saya nih Pak Fatah? Betul Pak? Ya, jadi ini Panggul kan olahraganya kan jadi kan nggak lama berarti kan ya, intensitasnya kan tinggi, ya kan? Berarti sebetulnya energi yang dikeluarkan itu kan nggak banyak, ya kan? Energi yang dikeluarkan nggak banyak. Karena energi yang keluar nggak banyak, maka tadi tidak akan mengurangi ini kan, nggak akan mengurangi berat badannya banyak. Sementara itu ototnya karena dilatih, jadi ototnya makin gede. Masa ototnya makin besar, jadi kelihatan gede gitu kan. Itu masa otot. Loh, Pak. Badan saya mengecil, Pak. Badannya mengecil. Nah, ini baju saya sekarang, ini baju tahun 2008, Pak. Nah, jadi sekarang makin berat badannya makin nambah nggak setelah olahraga di rumah? Berat badan cuma turun 2-3 kilo, Pak. Ya. Saya mengecil. Tapi saya merasa otot saya nambah. Ya, ini kayak gini nih kan. Ada ototnya nih, Pak. Itu apa? Ya. Ya karena dilatih. Jadi kan otot itu ini kan jadi buat ngangkat ya, ngangkat ya. Jadi karena buat ngangkat maka masa ototnya ya. Jadi gini, kan ada body composition, ada body mass index ya. Body composition itu komposisi tubuh kita. Karena olahraganya angkat beban ya, maka komposisi tubuhnya banyak kan tadi untuk masa otot, memperberat masa otot. Jadi badannya kecil tapi otot isinya bukan banyak lemak, tapi apa? Tapi isinya adalah otot ya. Jadi ya Pak Unggul karena olahraganya intensif ngangkat beban ya kan, maka ototnya jadi makin gede ya. Kalau buat perempuan kan mungkin nggak enak tuh. Untuk perempuan kan nggak mau otot yang gede gitu kan. Tapi kalau laki-laki Pak Unggul kan makin maco jadinya kan. Kelihatannya makin besar ya. Jadi besar Pak, itu celana-celana tahun 2003 itu sekarang muat lagi Pak. Bisa dipakai kan? Jadi mengecil lagi kan? Ya kalau kita makin mengecil makin bagus. Pak Didin aja sekarang kelihatannya enak tuh ya. Dulunya kan lihat tuh, lihat perutnya udah kayak apa, sekarang udah kayak gitu dan gampang bergerak kan setelah kecil ya. Jadi kita makin berat badan kita makin kecil, maka berarti beban hidup kita makin kecil. Buat ngangkatnya. Ya, kan kalau kita mau bergerak itu kan sama aja ngangkat badan kita. Ya, kalau berat badan kita 100, berarti kan kita harus ngangkat 100 kilo. Tapi kalau berat badannya 50, berarti cuma ngangkat 50. Jadi dia lebih dinamis. Jadi lebih baik badannya kecil daripada apa?
daripada badannya besar. Ya. Oke, siap Pak Fatah. Itu ada pertanyaan di chat Pak Fatah, mungkin bisa dibaca dulu Pak. Ya, mana nih? Ada pertanyaan itu Pak. Ya, di chat ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang jadwal kapan waktu yang tepat untuk olahraga di saat puasa ini. Suripto tuh, dari Pak Suripto, jam 10 juga Pak. Babel ya? Ya Babel. Itu yang pertama. Yang kedua, intensitas tinggi yang menurunkan daya tahan tubuh, bagaimana nih supaya olahraga kita tidak sampai ke menurunkan daya tahan tubuh. Jadi pertama waktu, yang kedua intensitas yang baik itu seperti apa supaya tidak sampai menurunkan daya tahan tubuh. Ya, nah tadi olahraga itu kan sebetulnya paling bagus adalah ketika oksigen lagi banyak, ya. Ketika oksigen lebih banyak itu kan sebetulnya pagi, ya, karena belum banyak yang pakai gitu kan. Tapi kan pagi kan lagi puasa, ya kan. Kemudian apalagi puasa nanti haus dan sebagainya, maka kita pilih olahraganya menjelang buka atau malam. Cuma apa? Cuma kalau malam, nah ini kalau malam itu oksigen lebih sedikit. Ya, kenapa kalau malam lebih sedikit? Karena kalau malam tumbuh-tumbuhan itu justru butuh oksigen. Ya, beda dengan siang hari. Siang hari itu fotosintesis, tumbuh-tumbuhan melakukan fotosintesis, dia keluar apa? Keluar oksigen. Tapi kalau malam hari, tumbuh-tumbuhan itu justru bukan ngeluarin oksigen, tapi butuh oksigen. Jadi kalau kita olahraga malam, istilahnya kita rebutan oksigen dengan tumbuh-tumbuhan. Maka olahraga malam itu lebih berat. Ya, lebih berat dalam artian gini. Kita analoginya gini, ya. Kita punya motor, ya. Kalau udaranya nggak langsam, ya, udara yang masuk di saluran itu banyak hambatan, ya, maka oksigennya kurang. Itu jalannya motor mobil itu nggak bagus. Bensin yang 1 liter biasanya bisa dipakai untuk jalan 20 kilo, gara-gara oksigennya ada yang mampet sedikit, maka yang 1 liter itu cuma 18 kilo. Ya, jadi kurang efisien, banyak yang dibuang. Nah sama, ya, kalau kita olahraga malam, karena oksigen kita sedikit, maka apa? Maka kita akan keluar tenaga lebih banyak. Ya. Sebetulnya ini buat orang yang mau nurun berat badan lebih bagus lagi. Ya, karena apa? Karena kan tidak efisien. Ya. Jadi 1 gram berat badan kita yang harusnya buat olahraga misalkan selama 15 menit, ya, maka 1 gram itu nggak cuma 14 menit. Untuk 15 menit olahraga, dia butuh lebih dari 1 gram. Bisa diterima kan? Berarti kalau buat nurun berat badan, ya olahraga di malam hari lebih bagus dia. Kenapa? Karena tidak efisien. Kita akan lebih banyak keluarin tenaga, lebih berat olahraganya. Ya, jadi olahraga di malam hari itu lebih berat, ya, daripada siang hari. Ya, tapi lebih aman karena apa? Karena kita kalau kehausan kita tinggal ngambil air minum, ya kan? Kalau siang kan susah, nggak boleh, kita lagi puasa. Ya, jadi itu. Masing-masing orang punya waktu tersendiri yang paling nyaman. Kenapa? Karena olahraga itu yang penting membuat kita nyaman. Jangan sampai kita maksain gara-gara Anda semua ngelihat saya olahraga pagi hari, ya, sepedaan 80 kilo, Anda paksain ngikutin saya, ya. Padahal itu bukan ritmenya Anda, ya. Jadi jangan paksain Anda mengikuti orang lain, ya. Olahraga itu harus membuat kita nyaman. Jadi nyamannya kita pagi silakan, siang silakan, sore silakan, malam silakan. Tapi tadi gambaran saya kalau malam oksigen itu lebih sedikit, berarti lebih berat olahraga itu malam, akan lebih banyak yang dikeluarkan tenaganya. Nah, masalah intensitas ya tadi ya, intensitas itu kan ngukurnya denyut nadi ya. Jadi usahakan kita main olahraga itu sampai ke sedang saja intensitasnya ya. Katakanlah maksimal sampai 70% saja ya.
70% dari denyut jantung maksimal. Jadi begini, misalkan ya, saya umurnya 50, ya, umur 50. Kan denyut jantung maksimal adalah 220, kurangi umur, kurangi 50 sama dengan 170. Jadi denyut jantung maksimal saya adalah 170. Ya. Jangan sampai kita olahraga, ya, kemudian denyut jantung kita itu mendekati 170. Bisa nggak kuat tuh jantung kita jebol, ya kan? Nah, ini yang olahraga intensitas tinggi itu kan bahannya di situ, ya, jangan mendekati jantung maksimalnya. Nah, buat kita maksimal 70% saja. Tadi kayak saya 70% ya. Kalau kali 70%, ya ini yang umurnya 50 ya, kan kalikan 0,7 ya. Itu sama dengan apa? 119 ya, atau 120 lah. Jadi olahraga kita, ketika kita olahraga maksimal denyut nadinya. Ini untuk saya nih yang umurnya 50 ya. Kalau yang umurnya 30 kan lain lagi. Pak Unggul umurnya 25 lain lagi kan. Ya. Kalau saya kan umurnya 50 ya. Jadi denyut nadi saya itu 119 atau 120 ya 1 menitnya. Cara ngitungnya gimana? Ngitungnya ketika kita olahraga kita tes aja coba berhenti olahraga itu ya, berhenti cek denyut nadinya ya. 1 menitnya berapa? Tapi ngitungnya jangan 1 menit. Nanti sudah sudah recovery. Ngitungnya cukup 10 detik jangan 1 menit ya, 10 detik aja. 10 detik. 10 detik ternyata 20 ya. Jadi saya hitung ya di sini ya nih. Denyut tadinya ternyata 10 detik itu denyut saya itu 20 ya. Berarti kan supaya 60 kalikan 6 kan? 20 kali 6 berapa? 120. Apa tokannya di situ? Ya, untuk saya ya, olahraga saya usahakan olahraganya jangan sampai 120 ya, 110, 100 ya. Agak rendah saja, tapi jangan 100, itu mah belum olahraga nanti gitu kan. Ya, segitu aja Pak Suryipto ya. Jadi maksimalnya segitu 70% ya, tinggal dilamain ya. Jadi karena kalau intensitas tinggi takutnya kita kecapean, kalau kecapean malah jadi tadi antibodi kita juga kecapean juga, logikanya gitu ya. Prajurit kita mau pada istirahat, suruh tempur dong kita aja habis makai gue lari-lari sampai sampai capek banget, sekarang suruh melawan COVID kan kayak gitu kan. Gue mau istirahat. Jadi antibodi kita mau istirahat juga kalau ketinggian olahraganya ya. Makanya supaya nggak ketinggian ya maksimal 70% aja lah ya, jangan sampai di atas 70% ya. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Jadi intensitas itu ngukurnya dari apa? Dari denyut jantung maksimal 220 kurangi umur ya. Kalau umurnya 50 berarti kurang 50 170 ya. Kita pakainya maksimal 70%. 70% dari 170 itu 119 atau 120 dibuletin ya. 121 menit berarti kalau 10 detik itu dibagi 6. Jadi 20 ya. Jadi coba kita olahraga ya. Denyut-nadinya cek. Lagi olahraga dicek, berhenti dicek, oh ternyata denyut nadi saya ada 18 kali 6 kan masih di bawah 120, berarti masih aman. Ya, kira-kira ke situ. Intensitasnya sedang. Kalau mau pakai rendah, ya tadi ya di bawah lagi. Nah, saya dulu sering ngasih ceramah begini, ya kalau kita lagi jogging ya, ini bedanya intensitas rendah, tinggi sama sedang. Ya. Kalau kita lagi jalan kaki ya. Nah, kalau kita jalan kaki kan kita bisa cerita nggak? Bisa cerita, bisa nyanyi-nyanyi, itu jalan kaki ya. Nah, itu intensitasnya rendah banget. Tapi kalau kita intensitas sedang, ya kita agak jogging nih, jogging ya, kecepatan mungkin 6, 7 ya. Itu kita nggak bisa nyanyi ya pales tuh kalau nyanyi. Tapi kalau ditanya, ngapain tuh? Jogging, kita masih bisa jawab. Nah, ini kasarnya, itu berarti intensitas kita kira-kira sedang nih. Tapi kalau kita lagi ini jogging atau lari, tanya, Gul, ngapain lo? Lari. Nah, nggak jelas ngomongnya tuh. Ya. Kalau udah nggak jelas ngomongnya, itu intensitasnya tinggi tuh. Ya, kira-kira kayak gitu kasarnya ya. Jadi kalau kita olahraga ditanya aja kagak bisa ini kayak cadel orang ngapain nih? Lari. Nah, itu berarti intensitasnya kemungkinan tinggi nih. Tapi kalau kita masih bisa jawab ya jelas nih lagi lari, itu kemungkinan sedang ya.
Kalau dia bisa cerita jelas banget, bisa nyanyi, ya nadanya bagus, itu orang lagi apa? Orang lagi jalan kaki ya, intensitasnya sangat rendah ya. Kira-kira kayak gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan di chat berikutnya dari Pak Farosi. Ya. Bertanya Ustaz, apakah benar kalau usia di atas 35 tahun sudah harus berhati-hati olahraga-olahraga berat? Kalau olahraga berat tuh semuanya berhati-hati ya. Umur ini hati-hati ya. Jadi beratnya seperti apa? Jadi ukuran berat tadi intensitas. Maksudnya berat apa enggak? Jadi ukurannya berat atau enggak itu intensitas. Makanya kita main di intensitas tadi ya. Intensitasnya adalah tadi ukurannya denyut nadi, ya, denyut jantung ya. Jadi kalau kita olahraga ngikutin aturan, maka nggak ada orang overtraining segala macam. Nah, ini yang paling simpel lagi nih ya. Kalau kita punya duit ya, beli jam, jamnya yang ada denyut jantungnya ya bisa diatur. Nah, jadi nanti gini, Pak Didi nih, ya diatur supaya apa? Supaya karena maksimalnya misalkan 120 Pak Didin, maka diatur kalau 118 bunyi. Ya, berarti ketika olahraga Pak Didin, bunyi kan? Nah, 118 turunin intensitasnya. Ya, ini hati-hati nih, sudah mau apa? Sudah mau maksimal. Intensitasnya apa? Turunin. Simple itu kan? Ya. Kan jam kayak gitu murah ya. Ya, ada yang 300.000, tapi cepet ini rusak kali 300.000. Ya, saya pernah beli itu 300.000 cepet rusak dan terkadang tidak sensitif gitu. Enggak tepat ininya ya. Pokoknya makin mahal berarti makin tepat ininya ya. Kira-kira gitu. Pokoknya intensi 35 tahun ya tetap aja 35 tahun, 60 tahun. Cuma tadi nih olahraga untuk orang yang berat badannya tinggi lagi 100 kilo. Jangan sampai lompat-lompat. Kenapa? Lompat-lompat anjlok ya kan? Kenapa? Karena lompat nanti tempurungnya dia harus nahan lompatan. Beratnya aja 100 kilo. 100 kilo itu kali 10 berarti 1000 Newton. Kalau kita melompat berarti tempurung kita harus menahan beban 1000 Newton. Ya, itu kasihan tempurungnya. Jadi orang yang berat badannya tinggi jangan ada lompatan olahraganya. Kenapa? Karena nanti akan kasihan tempurungnya. Cari sepedaan, renang, jalan kaki, senam, pingpong. Ya, itu semua ini aman itu ya. Jadi umur 35 pokoknya intensitas saja. Ngukurnya intensitasnya ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Ya, ini dari Iqbal Ramadan menyampaikan 3 pertanyaan. Yang pertama, mengatur pola napas yang baik saat olahraga. Bagaimana konsepnya, terutama ketika sprint dalam bersepeda atau dalam lari, dalam goes. Yang kedua, ukuran batas dehidrasi. Dalam olahraga itu ada ukurannya enggak? Sampai mana, batas mana supaya kita tidak sampai dehidrasi. Dan yang ketiga, pola makan. Cara mengatur pola makan, terutama selama Ramadan atau selama puasa ini. Ya, jadi yang namanya ngatur napas ya, saya napas itu naluriah aja, udah ngikutin petunjuk Allah biasa aja. Saya sepeda sampai 80 kilo puasa. Ya pokoknya kalau kita lagi butuh oksigen ditinggal ambil aja biasa, ngambil buka mulut atau hidungnya ya. Jadi tidak ada yang mau diatur-atur tuh kalau kita renang. Nah, itu baru ngatur, belajar nggak bisa, itu harus latihan kan. Kapan kita melepas oksigen ya kan, ketika kita muncul ke permukaan kita harus ngambil buka mulut, ketika nyelam kita jangan sampai ada air yang masuk jangan sampai kita ngambil napas di dalam ketika menyelam, air masuk semua kan ke hidung gitu kan. Itu ketika renang. Tapi kalau lagi sepedaan segala macam, ya biasa aja, nggak ada teknik mengatur pola napas tertentu ya, nggak ada. Cuma memang kalau kita habis lari, ya kenapa kalau orang habis lari intensitas tinggi itu ataupun apa saja olahraga intensitas tinggi itu mulut kita sering melongo ya kan, kayak ikan mas koki kan, kayak gini. Kenapa? Karena kita mengeluarkan energi banyak, kita butuh oksigen banyak.
sebetulnya itu tandanya kita butuh oksigen banyak. Makanya mulutnya dibuka lebih lebar. Itu bukan minta air. Nah, kan terkadang orang salah. Wow, baru olahraga dikit gara-gara sprint, maka kan kayak gini. Terus minum. Ya kebanyakan nggak bisa lari lagi nantinya. Gitu ya. Jadi ketika mulut kita seperti ikan mas hoki itu sebenarnya tandanya kita minta oksigen lebih banyak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Masalah apa tadi? Pak Didin? Untuk mengukur dehidrasi. Ada ukuran dehidrasi dalam olahraga. Jadi ukurannya begini, mulut kita agak kering, ya. Mulut kita, jadi kalau kita habis olahraga haus banget, ya, haus banget berarti kita udah mulai itu, ya kan, udah kebanyakan cairan yang yang dibuang. Kemudian mulutnya kering, kemudian pusing, ya. Kemudian jarang setelah olahraga itu kita jarang buang air. Yang biasanya buang air 2 jam sekali atau 1 jam sekali itu jarang. Ke kamar mandi aja nggak bisa buang air. Kencing maksudnya. Nah, itu tandanya apa? Itu tandanya kita lagi dehidrasi. Jadi makanya kita bisa tubuh kita bisa deteksi. Makanya saya kenapa berani, ya kenapa tadi 80 kilo, kenapa? Kan saya deteksi. Ini masih biasa, mulut saya masih belum kering. Kalaupun kering berhenti nyari taksi, ya kan? Masukin ke Grab, ke taksi, pulang. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi kita ada deteksi ketika mulut kita ada kering, ketika udah pengen minum banget ya. Ingat, pengen minum sama pengen ngambil napas itu beda. Ya. Jadi kalau seperti itu ya berarti tandanya saya harus berhenti. Berhenti saja, tidak akan mati, betul nggak? Tidak akan mati. Kenapa? Karena berapa sih keringat yang kita keluarin? Ya, ada nggak 2 liter? Ingat, tubuh kita itu 60% itu air isinya. Ya, tubuh kita ya, Pak Didin kalau beratnya 100 kilo itu berarti sekitar 60 liter itu sebenarnya air. Jadi air kita banyak di sini. Jadi kalau kehilangan, ini saya lagi membimbing skripsi ya, mahasiswa saya nih skripsi ya, dia mengukur dehidrasi banyaknya air yang dibuang, dikeluarkan ketika lagi rugby, dia pemain nasional rugby ya. Pemain rugby itu ada yang pemain depan sama belakang ya. Dia diukur yang depan sama belakang itu lebih banyakkan mana keluar air ya. Ternyata yang depan ya itu sekitar 2 liter. Main rugby berapa menit sih? Banyak kan? Dan main rugby capek nggak? Capek. Ya. Lari ke sana kemari kan, rugby itu kan lebih dari sepak bola, ya bisa kayak berantem lagi itu kan, ya nabrak orang juga bisa itu dia cuma 2 liter. Diukur ininya. Cara ngukurnya adalah berat badan sebelum main rugby sama setelah main rugby, ya seru telanjang dia kan, nah ngukur sendiri dari kamar ya kan, ngukur itu kan, masuk kamar sebelum ini diukur beratnya berapa, kemudian setelah main rugby masuk ke kamar telanjang lagi diukur berat badannya kurang berapa. Ya, turun 2 kilo. Kan kalau air 1 kilo itu 1 liter. Jadi kalau dia keluar 2 liter berarti 2 kilo dia berat badannya turun. Ya, itu main rugby pemain nasional 1 kali permainan itu 2000 mili 2 liter. Nah, kalau kita olahraga cuma setengah jam, ya kan? Apalagi olahraganya kayak gini, ya paling keringat paling berapa mili, benar nggak? Ya, adanya di otak kita yang pada apalagi olahraganya kita di ruangan di AC ya. Jadi kita bisa mendeteksi dirinya kira-kira sudah banyak nggak. Jadi kalau bibir kita tuh kering tuh biasanya keluar ini nih sini nih ya, agak udah kering lah, kita bisa tahu lah. Itu berarti kita sudah butuh cairan banyak ya. Harus berhenti, udah diem aja gitu, berhenti aja. Kalau lagi sepeda jauh ya udah nyari taksi pulang gitu kan. Masukin ke mobil ini loading. Sepeda. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga apa tadi? Pola makan. Pola makan puasa ya. Nah, jadi gini, orang di puasa, saya melihat puasa itu sebetulnya adalah ujian mental, bukan ujian fisik. Kalau menurut saya nih, kenapa? Karena ujungnya kan takwa. Ya kan? Kenapa saya bilang ujian mental? Karena kan kita bukan nggak boleh makan, cuma makan kita diatur. Begitu, benar nggak, Mbak Didin? Ya, makanya kita puasa tetap makan. Bahkan orang puasa itu, tanya tuh istrinya Mbak Didin,
belanjanya puasa sama nggak puasa itu banyakan mana? Banyakan puasa. Banyakan puasa kan? Saya tuh kalau nggak puasa jarang nggak makan kolak, gara-gara puasa makan kolak. Benar nggak? Ya, makan es ini, makan itu. Jadi orang puasa itu malah makannya lebih banyak. Ya, jadi orang puasa itu kan bukan berarti kita nggak ada tenaga. Ya, kita itu nggak ada ujian fisik, ujiannya adalah mental. Karena apa? Karena kita makannya itu dibatasin, diatur. Ya, kita nggak boleh makan jam 6 sampai jam 6 kira-kira gitu. Sekitar 13 jam lah kita nggak boleh makan. Nah, berarti kalau orang puasa lapar, ya itu justru di situ. Kalau puasa nggak lapar, namanya nggak puasa. Ingat, Allah itu mau menguji kita. Orang biasanya kalau lapar ya, itu perilakunya keluar semua tuh, aslinya. Ya. Coba Pak Didin naik gunung ya kan, naik gunung ya, ajak 10 orang, ya makanya dijatah nih. Nanti kalau udah mulai lapar, pasti tuh pada ngaco nih, ya. Watak aslinya pada keluar tuh orang-orang gitu ya. Jadi orang kalau udah lapar itu biasanya watak aslinya keluar. Itu ujian di situ ya. Jadi kalau puasa itu nggak lapar, ya saya mau tidur terus lah, nggak ngerasain lapar. Namanya nggak puasa itu mah. Ya. Puasa itu adalah apa? Adalah lapar. Jadi wajar puasa itu kita lapar. Jangan sampai puasa kerja kita kurangi. Ya, kita puasa kerjanya kurangi. Namanya nggak puasa. Ya. Kan kita bebannya nggak nambah, cuma apa makanannya itu siangnya nggak boleh, berarti ada perasaan lapar. Nah, makanya puasa tuh jangan mencari supaya nggak lapar, tapi kita boleh sih ya, boleh sedikit lah menahan rasa laparnya. Rasulullah tuh ngajarinnya begini ya, kalau nggak salah ada hadisnya ya, kalau sahur Rasulullah itu makannya tuh tamar itu kurma kering ya. Kalau saya sih taunya kurma kering ya, kurma yang kita jualan itu namanya tamar kuah kering ya. Itu Rasulullah ya. Tapi kalau buka Rasulullah pakai rutop. Rutop tuh kurma yang agak hijau tuh ya, yang agak ada airnya, agak basah-basah tuh rutop. Saya taunya gitu ya, nggak tahu kalau ada lain ya. Kurma kering sama rutop sama tamar. Jadi Rasulullah itu kalau sahur pakai tamar kuah kering, kalau buka pakai rutop. Ya. Jadi kalau buka rutop. Kalau tapi bukan berarti nggak harus itu yang nggak ada, ya, misalnya adanya lemper gitu kan. Ini kan Rasulullah-nya. Ininya apa? Rutop sama tamar. Karena kalau rutop itu dia kan kering, ya, energinya lebih banyak, kadar airnya sedikit, seratnya lebih banyak, sehingga kalau seratnya lebih banyak maka dia lebih lama di perut, dia tidak cepat habis dicerna. Ya. Kenapa? Makanya rutop supaya tidak cepat habis cerna, supaya di perut lebih lama. Jadi kita laparnya itu agak jadi kalau biasanya mungkin kalau kita makannya pakai rutop jam 10 sudah lapar, kalau pakai tamar bisa jadi jam 12 baru lapar. Ya kan lumayan nih, ya kan, mengurangi sedikit ya. Nah, ini masalahnya bukan masalah tamar sama rutopnya, itu kan pelajarannya adalah kalau sahur nggak bagus ya yang banyak berserat. Supaya apa? Supaya kita mengurangi rasa lapar, agak lama ditahan. Nah, kenapa kalau buka Rasulullah pakai rutop? Karena rutop itu kadar airnya kan banyak. Ya, seratnya lebih sedikit. Rutop itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dimasuk ke darah, dipakai buat energi. Ya, yang penting apa? Supaya dia cepat kegiatan sholat. Kan sholatnya ke masjid jauh. Ya, makanya pakai rutop. Nah, ininya itu bukan masalah rutopnya, tapi apa? Yang manisnya itu yang lebih dicerna. Ya, makanya kalau nggak ada rutop ya kita buka yang manis-manis. Kan ada, berbukalah dengan yang manis-manis supaya lebih cepat seger. Jadi kita sholat maghribnya itu tidak males. Ya, kalau nggak ada rutop ya kita minum kolak ya kan atau apa gitu kan, es buah yang manis-manis aja. Itu yang disunahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, dan tadi yang harus kita perhatikan, terkadang puasa itu memang makan kita cuma 2 kali, ya, waktunya cuma 2 kali makan, tapi jumlahnya belum tentu lebih sedikit daripada ketika kita lagi nggak puasa. Ini yang diingat ya, jangan sampai kita puasa memang waktu makannya cuma 2 kali, tapi makannya banyak, sehingga malah energi kita kebanyakan, malah berat badannya jadi naik. Kira-kira seperti itu ya. Lagi atau udah habis waktunya nih? Terakhir satu lagi nih. Satu lagi ya. Olahraga saya nih.
Saya melakukan olahraga ini yang hari Senin. Yang hari Senin kemarin saya dapat 6 km dalam 57 menit nih, dari jam 4:30 sampai jam 5:30 ya, hampir 1 jam dalam saat puasa. Ini yang saya lakukan selama puasa, olahraganya sore, kemudian jaraknya kira-kira 5, 6 sampai 7 km lah per hari, kemudian durasinya 50 sampai 1 jam. Nah, yang saya rasakan ini dalam 20 hari ini masuk ke hari ke-20 di Ramadan ini saya turun kurang lebih 5 kilo. Apakah kebanyakan atau gimana? Dan sebaiknya gimana? Ya, sekarang berat badannya berapa? Sekarang 66. Ya. Berat badannya 66. Jadi BMI-nya ya, kita hitung aja BMI-nya. BMI itu adalah kita ukur berat sama tingginya. Jadi misalnya gini, kalau saya beratnya 100 kilo, ya ini biar gampang nih, beratnya 100 kilo, tingginya 2 meter. Ya, tingginya 2 meter. Ya, maka 100 dibagi tinggi kuadrat berapa? 2 kali 2 kan 4. 100 bagi 4, 25. Nah, idealnya 25. Ya, jadi kalau dia masih segitu sekitar 25 ya udah nggak masalah gitu. Ya. Jadi mau turun banyak mau turun sedikit, yang penting apa? Berat badannya masih ideal, mendekati ideal, sekitar 25 plus minus lah, 25 kurang atau 25 lebih. Jadi di situ aja. Kalau ternyata udah kurang 6 kilo, 6 kilo kemudian jadi ceking ya, kurus banget ya, BMI jadi 20. Nanti kan orang-orang pada kasihan, dikiranya dia kurang makan, dikirimin makanan gitu kan, gara-gara gitu. Tapi turun 6 kilo ya, ternyata beratnya BMI-nya masih 30, ya nggak masalah, ya kan. Cuma tadi ya, menurun berat badan itu memang yang paling bagus adalah dengan aktivitas fisik. Makan itu jangan, kalau makannya dikurangi banget, itu juga nggak bagus buat kesehatan. Jadi saya makan sehari itu cuma kalorinya cuma 500 misalkan, itu turun juga drastis, tapi buat kesehatan nggak bagus. Ya, lebih baik makanannya itu dipas-pasin aja, tapi geraknya dibanyakin, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus tuh seperti itu, geraknya dibanyakin daripada makannya yang dipres banget. Ya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke, waktunya sudah jam 12:05 nih di sini, jadi kita cukupkan sampai di sini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan mungkin bisa dilanjutkan di grup WhatsApp, karena kita sudah punya grup Indonesia Sehat dan Bugar, itu grup komunitas kita. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkan rekamannya, juga nanti kita akan share rekaman ini di grup itu, di grup Indonesia Sehat dan Bugar, atau juga bisa japri ke saya. Baik, terima kasih atas partisipasinya yang sudah mengikuti kegiatan hari ini, terutama kepada Bapak Dr. Fatah Nurdin yang sudah menyempatkan waktunya 2 jam lebih bersama kita, dari jam 10 sampai jam 12 berada di ruang rapat kita, dan sudah berbagi ilmunya, sudah berbagi pengalamannya, dan juga berbagi tipsnya. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan yang terbaik di pagi hari ini sampai siang ini. Semoga kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan virus ini, dan juga diberikan kekuatan fisik kita, imun tubuh kita tetap kuat dengan tetap menjaga pola hidup sehat dengan olahraga dan juga makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 12:06 di sini, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Baik, dari saya atas nama host atau pembawa acara, mohon maaf dari segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika kita membuat katakanlah